Baik ya, Masya Allah. Jazakumullah katsir ya, kita masuk sesi 2. Alhamdulillah ya, diberi jeda sejenak oleh panitia. Memang secara rumus otak itu memang kita punya batas untuk rehat sejenak ya. Izin saya membuka kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ba'd. Bapak, Ibu, ayah, bunda semua yang hadir, kita masuk kepada pembahasan sebenarnya bagaimana kita membangun hubungan yang harmonis dengan pasangan, yang itu akan membuat kita menjadi pasangan yang simpatik. Maka ada sebuah ayat yang mudah-mudahan itu membantu kita untuk memahami, dan ini ada dalam surat An-Nisa ya, next, yang disebutkan di dalam surah An-Nisa ayat 21 ya. Allah berfirman ayat 19, maaf. Wa asiruhunna bil ma'ruf ya. Pergaulilah mereka pasangan kalian dengan al-ma'ruf. Kata ma'ruf ini kalau kita ambil pendapat berapa ulama ya, next ya, kita dapati sebuah makna di mana ma'ruf itu, next lanjut. Ma'ruf itu dari kata al-uruf. Boleh ya, next ya. Kata ma'ruf kalau kita simpulkan itu dari kata uruf yang maknanya adalah adat. Sehingga dalam kita berbicara dengan pasangan itu adalah uruf yang baik yang wajib kita ikuti, yang nanti akan mempengaruhi bagaimana hubungan kita dengan pasangan ya. Dan ini sebenarnya adalah hal yang menjadi dasar bagaimana hubungan kita bisa menjadi harmonis, karena ada uruf yang kita hargai, yaitu adat. Contoh begini, uruf di setiap daerah itu berbeda. Di Indonesia ini suami istri memanggil abi dan umi misalnya, atau papa mama. Di Arab urufnya berbeda. Kalau ada orang manggil abi atau umi misalnya pada istrinya, itu bisa dianggap zihar, karena uruf mereka tuh menganggap aneh. Kok umi kan artinya ibuku, kok bisa dia manggil istrinya ibuku, berarti menyamakan istri dengan ibu tuh zihar. Tapi orang Arab tidak pernah manggil umi, tapi biasanya kunyah, Ummu Hasan, Ummu ya. Mengapa dalam hal ini orang Indonesia pakai abi umi? Kenapa? Apakah itu zihar? Kata para ulama enggak, karena beda maknanya. Di masyarakat Arab memanggil istri dengan ibuku tandanya zihar, membuat akhir perceraian. Kalau di Indonesia bagaimana memanggil istri itu untuk litarif, memperkenalkan ke anak, ibunya anak-anak, karena urufnya berbeda. Contoh uruf yang mungkin sering jadi perdebatan para ulama adalah menyematkan nama suami di belakang nama istri. Ini sering berdebat nih. Ada yang saklek mengatakan bahwa itu menasabkan kepada selain suaminya, selain bapaknya haram. Betul, ayatnya mengatakan menasabkan kepada anak pada selain bapaknya haram. Ud'uhum li abaihim. Makanya kalau saya wajib seorang istri nasabnya kepada bapaknya. Cuman ketika ada nama suami di belakang nama istri, ini belum tentu maksudnya penasaban. Di masyarakat Arab kalau ada nama laki-laki belakang nama suami perempuan, itu pasti bapaknya, karena urufnya sudah tahu. Misalnya diantaranya Dr. Hidayatullah Ahmad, itu salah satu pakar psikolog yang ada di Saudi. Ahmad di belakang nama Hidayatullah, yaitu nama perempuan ini muannats, itu bapaknya. Walaupun tidak ada binti, orang tahu itu bapaknya. Bagaimana dengan di Indonesia? Sering kita dapati Ani Yudhoyono, Ibu Eli Risman. Kalau ada kata binti haram, tapi kalau nggak ada binti kembali ke urufnya. Karena maksud Risman di sini atau Yudhoyono atau misalnya siapa lagi, Ibu Iriana Jokowi misalnya, maka diantara maknanya nama laki-laki itu adalah litarif. Dan ini disebutkan oleh Dr. Sukordawi, dalilnya ketika suatu hari Zainab istri Abdullah bin Mas'ud mengetuk pintu rumah Nabi dan mengatakan, "Assalamualaikum ya Nabi."
Nabi bertanya, man fi kharij, siapa di luar? Tiba-tiba istrinya Abdullah bin Mas'ud mengatakan, ana siapa? Kata, maksudnya ya siapa, saya tuh siapa? Ya, ana Zainab. Ayo Zainab. Zainab kan banyak. Saya Zainab. Zainab yang mana? Ayo Zainab. Zainab kan banyak. Kata dia, Zainab Abdullah bin Mas'ud. Jadi Zainabnya Abdullah bin Mas'ud. Ketika disebut itu, Rasul tahu itu bukan menyebutkan bintinya, tapi menyebutkan dia ini miliknya Abdullah bin Mas'ud. Makanya tes ya. Itulah mengapa ada uruf yang harus kita hargai. Jadi jangan kita, makanya dalam suami istri itu ada urufnya. Ma'ruf di sini, maka lihat dari kebiasaan-kebiasaan yang harus dihargai. Contoh, memasak bagi wanita itu bukan kewajiban syar'i. Ini perlu sampaikan. Silakan baca kitab fikih beberapa ulama. Wanita itu tidak wajib memasak. Oh, ibu-ibu senang kan? Ya, karena kita membangun rumah tangga bukan rumah makan. Tapi uruf di masyarakat kita, kalau ada wanita tidak memasak akan berpandangan buruk, maka ibu menjadikan memasak itu sebagai cara membuat suami bahagia. Jangan sampai masyarakat bilang ini suami nggak bisa didik istrinya belanja terus. Menjaga nama baik suami biar suami tidak disalahkan. Pentingnya istri minimal masak. Jangan sampai nggak bisa masak. Jangan sampai masak air aja nanya tetangga bumbunya apa ya. Masak air nanya bumbu. Ya, jadi harus memahami uruf. Makanya ini saya kutip beberapa pendapat para ulama. Ya, silakan dibaca tentang apa itu uruf yang sebut dalam hal ini konteksnya memperbaiki hubungan dengan pasangan. Next. Karena itu ya penting. Nah ini maknanya nanti baca. Nah paling penting adalah diantara kata ma'ruf. Next, lanjut aja. Ini dari kitab Lisanul Arabi Ibnu Mazur. Yang paling penting dari definisi tadi, ma'ruf mewakili sebuah hal yang memperhatikan dua hal. Ada aspek syariat, ada aspek kebiasaan. Disitulah ada pendapat para ulama yang mengatakan karena itu hubungan suami istri itu seperti layaknya makanan. Memilih makanan itu kaidahnya apa? Kullu mimma fil ardi halalan thayyiban. Jadi memperhatikan dua aspek halal dan thayyib. Halal berkaitan dengan aspek syariatnya, thayyib berkaitan dengan uruf dan kebiasaan yang menjaga itu. Karena kalau memperhatikan halalnya tanpa thayyib, apa yang terjadi kalau kita makan halal tapi nggak thayyib? Apa yang terjadi? Jadi penyakit. Contoh, makan mie instan. Mie instan halal nggak? Thayyib nggak? Tanya Dr. Zaidul Akbar. Thayyib nggak? Nggak. Apa yang terjadi kalau kita makan yang halal tapi tidak thayyib? Tipes. Jadi penyakit. Makan mie instan kebanyakan jadi apa? Gula halal nggak? Thayyib nggak? Kapan terjadi kalau sering makan gula? Diabetes. Begitulah rumah tangga kalau cuma mikirin halal tapi nggak thayyib. Contoh gini, contoh ya. Seorang suami WA kepada teman kerjanya perempuan, dia nggak ada sama sekali isinya pembicaraan, tapi istrinya di sebelahnya, dia WA aja, dan kamu jangan lupa ini, istrinya diabaikan. Halal nggak? Halal. Thayyib nggak? Jangan WA perempuan lain, bahkan sering ngobrol di saat ada istri. Halal tapi tidak thayyib. Akhirnya jadi penyakit. Ibu-ibu punya harta. Ibu punya harta, kemudian ibu mau ngasih ke ibu kandungnya, ke orang tua kandungnya, halal nggak? Thayyib nggak? Tergantung suaminya. Ada suami yang nggak suka. Kamu kenapa sih nggak izin? Lah, menurut syariat kan harus izin. Betul. Harta kita kasih ke seorang lain, kita serahkan nggak izin, tapi bikin penyakit, bikin masalah karena nggak izin. Makanya penyebab rusaknya rumah tangga itu adalah kita nyematokin. Secara syariat kan nggak masalah, Ustaz. Bukan nggak masalah, tapi bikin berantem itu. Makanya jangan mikirin halal, tapi pikirkan thayyibnya. Paham nggak? Sehingga apa yang terjadi? Kalau kita pakai prinsip halal dan thayyib, kita semua mempertimbangkan gini, kira-kira suamiku senang atau tidak ya?
kira-kira istriku senang, next ya. Kira-kira istriku bahagia atau tidak ya? Ya, next. Ya, dia ini salah satunya, next lagi ya. Nah, bagaimana suami istri itu memperhatikan itu? Kira-kira istriku bahagia nggak sih kalau aku begini? Halal sih, misalnya suami diam-diam poligami, halal nggak? Halal. Toib nggak? Ibu-ibu semangat, tidak, sampai kapanpun ya. Halal bu, tapi tidak toib. Itulah jadi penyakit. Jadi kenapa Islam tuh begitu indahnya mengajarkan jangan halalnya saja, pikirkan toibnya. Datang ke reunian SMP SMA, di situ ada mantan kita. Datang ke reunian hukumnya apa? Bertemu dengan teman lama, apa hukumnya? Tapi di situ ada orang yang dicemburui oleh suami, apakah toib? Maka jangan datang kalau membuat suami cemburu atau istri cemburu. Halal itu hal yang berkaitan dengan syariat, toib berkaitan dengan uruf, yang berkaitan dengan pasangan kita, kebiasaan yang dia sukai, cemburu atau tidak. Maka apa yang menyebabkan rumah tangga berantem? Halal yang dipikirin, toib tak dipikirkan. Saya itu kalau selalu berpikir gini, kira-kira istri saya cemburu, gitu aja. Kadang-kadang saya agak sedikit strict, maaf gitu ya, Ustadz boleh foto berdua, ada ibu-ibu, saya itu ngefans sama Ustadz yang begini, maaf bu, nggak bisa foto berdua, enggak. Ustadz sok ganteng sekali, memang sih, saya nggak masalah mau dibilang sombong sekali, biasa. Karena jaga perasaan istri itu penting. Walaupun menurut ya sombong sekali, kalau mau foto bareng-bareng saja, bareng-bareng lebih aman, foto sama-sama. Makanya kalau konsultasi pun saya menjaga gitu, Ustadz boleh saya konsultasi? Boleh, bawa suaminya, tapi masalah saya sama suami, makanya saya nggak bisa ngomong ada suami saya. Ya sudah, ngajak yang lain, nggak boleh kita ngomong berdua, nggak boleh saya bilang. Tapi nanti di ruangan terbuka, di kafe, itu lebih masalah bagi saya. Di kafe saya ngomong sama ibu, orang banyak yang moto nanti, Ustadz sama ini, lebih masalah. Makanya kalau mau ajak orang lain, prinsip saya begitu. Ustadz saya boleh WA aja, WA boleh, tapi ada kaidah lagi. Saya tak menerima curhatan dari ibu yang memasang foto profilnya di PP, protokol, memasang foto selfie-nya di foto profil. Saya nggak akan pernah merespon WA-nya itu. Kenapa? Karena kalau cakep merusak niat, kalau jelek merusak mata kan. Apes dua-duanya. Jadi saya nggak akan respon. Ustadz sombong banget. Buat apa? Ya, jadi laki-laki itu kalau udah menikah jaga perasaan istrinya dan tahu diri. Fitnah yang Rasulullah katakan, ma taraktu ba'di fitnatan adoro ala rijali minan nisa. Tidaklah aku tinggalkan fitnah berat laki-laki, yaitu fitnah perempuan. Udah nikah bukan berarti aman. Guru-guru ingat itu kadang-kadang terlalu akrab sama teman kerjanya, lupa dia punya suami, kita pun punya istri. Ingat, jangan mentang-mentang kita ustadz seolah selamat dari fitnah ini. Allah katakan dalam surat Al-Imran 24, Yusuf 24, ini kisah tentang Yusuf. Walaqad hammat bihi wa hamma biha. Sungguh wanita itu menggoda Yusuf, Yusuf pun nafsunya naik juga. Bahkan Quran menceritakan Yusuf saja punya gairah. Walaupun Nabi digoda perempuan cantik, nafsunya naik. Bahkan seorang Nabi saja digoda wanita, nafsunya naik. Karena beliau Nabi, laula ar'a burhana rabbih, sekiranya Allah tak beri petunjuk kepadanya terjadi hal buruk. Karena Nabi dikasih petunjuk sehingga terjaga. Nabi saja digoda perempuan cantik, itu bisa tergoda, apalagi ustadz, apalagi kiai, apalagi pengurus musola, apalagi yang lain-lainnya. Jaga dalam hal yang berkaitan ini. Rumah tangga seringkali ribut karena tak menjaga perasaan pasangan. Hanya pikir halal kok, halal, tapi tak toyib.
Jadi kita selalu pikirkan nih, toib tidak ya, baik tidak nih, kira-kira bagaimana, istri saya senang atau tidak, seperti itu. Next, ya. Maka itu supaya toib, pahamilah hak pasangan. Ya, saya simpulkan dari beberapa hadis, hak pasangan itu terbagi menjadi dua. Hak suami ada tiga. Para istri kalau ingin membuat suami itu jatuh cinta luar biasa, pelajarilah haknya. Ada seorang istri cerita, Ustadz, suami saya ini susah banget dinasihatin, dia itu kalau dimana ngelawan terus, dia itu nggak mau dengar omongan saya. Saya bilang, ibu nggak paham psikologinya suami. Kalau pengen suami itu mendengarkan kata ibu, saya kasih jawabannya sederhana. Pelajarilah teknik pelakor untuk suami sendiri. Ibu harus tahu pelakor itu belajar parenting. Cuman salah memposisikan diri. Suami orang lah yang dipraktekkan, bukan suami sendiri. Laki-laki itu punya tiga kebutuhan. Satu, seks. Maaf, ini penting saya sampaikan, jangan istri itu malas berhias. Suami itu makhluk visual, dia melihat, itulah kenapa matanya mudah melihat dan tertarik. Makanya ibu-ibu, sunnahnya di rumah itu berhias untuk suami. Ini terbalik. Ketika kondangan berhias di rumah pakai daster bolong 3, udah gitu ada logo partai, ya. Aduh, ngeri sekali itu. Udah bekas koyo ditempel di pipi, ada aroma minyak kayu putih caplang. Suami tak muntah aja udah bagus itu. Nah, ini harus dipahami. Berhiaslah. Saya ditanya, Ustadz, bagaimana memakai pakaian yang disebut pakaian haram itu, lingerie di depan suami? Jangankan pakai pakaian seperti itu, tak pakai pakaian pun boleh, asal di depan suami. Makhluk yang butuh visual itu adalah suami. Makanya para wanita-wanita itu dia pakai pakaian seksi. Makanya jangan menolak kalau suami butuh hasrat. Ini penting kalau pengen suami jatuh cinta kepada kita dan mudah diarahkan. Ya, kadang ada seorang istri bilang, Ustadz, suami saya itu susah banget kalau dikasih tahu. Karena ibu langsung nasihati. Saya makanya bikin resep cara ngomong sama suami, ada di buku Fatherman 2 di halaman 123. Nanti kalaupun tak beli, saya izinkan nanti sekedar foto saja, jepret boleh. Nanti saya boleh difoto isinya, nanti bisa dipelajari. Ya, kenapa? Karena di situ dipelajari kalau menaklukkan suami itu mudah. Ya, banyak ada filosof, walaupun saya tidak sependapat dengan filosof ini, tapi bisa ambil ibrohnya. Bapak-bapak jangan tersinggung. Kata filosof ini, ya, ibu-ibu harus paham, lelaki itu kayak monyet. Jangan setuju dulu, ya. Monyet kalau di atas pohon itu kena angin kencang, dia bertahan, dia ayun-ayun, nggak jatuh-jatuh dia. Angin ribut, angin topan, nggak jatuh-jatuh. Begitu anginnya berganti, angin sepo-sepo yang lembut, malah ngantuk, tidur, jatuh dia. Banyak ibu-ibu yang sering jadi angin ribut bagi suaminya, sehingga beberapa suami tak berubah juga. Makanya jadilah angin sepoi-sepoi. Makanya satu, berikanlah kebutuhan seks. Yang kedua, pride. Apa itu pride? Harga dirinya. Suami itu butuh pujian dari istri, butuh pengakuan. Jangan mengkritik suami buat harga diri jatuh. Nyawanya laki-laki itu pride. Tepuk pundaknya, bilang, bangga sekali aku nikah sama kamu, bang. Kenapa? Karena pelakor itu pakai teknik ini. Ya, saya pernah menangani kasus Pak Sutri itu. Ini unik. Suatu hari seorang suami dia minta tolong saya sebagai mediator. Dia ketahuan selingkuh dan minta diselesaikan. Dia bilang gini, Ustadz, boleh ketemuan nggak? Saya berdua sama istri saya. Nanti selingkuhan saya bawa juga. Saya bilang, ini orang nyawanya berapa, Bang?
Bayangkan dia minta bawa selingkuhan, saya ngeri juga. Ini kalau terjadi perang saudara di janjilah sebuah mall. Dia dulu sama istrinya itu secara penampilan menurut saya berpenampilan yang lumayan, ya menurut saya secara langsung saya lihat itu terawat lah. Dia cerita gitu, nangis. Setelah selesai istri cerita, dia bilang sama saya, suaminya gini, Ustadz boleh saya telepon selingkuhan saya untuk datang? Saya langsung berdebar-debar, ya Allah apa terjadi nih ya. Langsung ditelepon, kamu datang aja, nggak usah khawatir ya, nanti nggak akan terjadi apa-apa, saya bela kamu, ada ustadz juga di sini. Saya bilang mati enak aja, saya dibawa-bawa. Tak lama saya itu agak kaget, tak lama datang seorang perempuan yang sangat sederhana sekali, yang saya pikir pelayan restoran, ternyata dialah selingkuhannya. Kaget saya. Duduklah dia, kemudian dia bilang, ini ustadz yang mungkin membuat saya lupa terhadap keluarga. Saya lihat penampilannya jauh sekali beda dengan istri terawat, dia kurang. Dia ternyata seorang pelayan apa ya, jadi bapaknya ini manajer sebuah perusahaan, ini office boy apa, office girl ya, yang bisa memberikan minuman gitu. Saya itu kalau dengan dia itu merasa dihargai, Ustaz. Dia ini apa-apa nanya pendapat saya. Kalau dia nanya pendapat saya, istri saya nanya pendapatan saya. Beda. Suatu hari dia mau mudik karena lebaran. Dia bilang gini, Mas, aku boleh nanya pendapat kamu enggak? Aku kan dapat jatah libur itu cuma 5 hari dari kantor. Kalau aku pulang kan kondisinya macet sekali jalanan, tanggung sekali, cuma sehari 2 hari habis itu pulang. Aku pikir apa aku kirim uang aja ya buat di rumah, nggak usah pulang kampung. Terus saya bilang sama dia, kamu tetap pulang, ibumu butuh dirimu secara fisik, bukan sekedar uangmu. Pulanglah, melepas rindu walaupun sehari 2 hari sudah cukup untuk membuat ibumu bahagia. Dia ikuti sarannya. Apa kata dia setelah sampai rumah? Mas, makasih ya, saran kamu awesome banget deh, luar biasa. Gara ibuku benar-benar surprise dan merasa bahagia. Belum pernah aku lihat ekspresinya sebahagia itu. Makasih ya Mas atas bimbingannya. Kamu keren banget sih, buat aku merasa benar-benar aku punya seorang pembimbing. Jangan pernah bosan mengingatkan aku ya Mas. Laki-laki senang kayak gitu. Sementara istrinya nggak pernah. Ini penting nih. Makanya ibu-ibu bahaya. Pelakor itu bisa WA, ada 2 WA masuk ke handphone suami. WA pertama dari pelakor yang bilang, kamu keren banget sih Mas presentasinya, aku bangga banget bisa satu tim sama kamu, kamu pokoknya hebat luar biasa sebagainya. Bilang istrinya habis itu WA, Mas beras habis, SPP belum dibayar, kamu gimana sih kerjanya kurang giat, kamu tuh bikin aku capek deh setiap hari, kamu sekolah kamu nggak pernah mikirin perasaan istri banget. Apa yang terjadi? Suami turun imannya, ada 2 WA masuk, pelakor lah dipilih. Istrinya langsung diganti ya nama profilnya ya, Kapolsek. Jadi itu Bu, makanya suami harus dikasih pride-nya, dikasih pride, harga dirinya, istizaznya. Jadi ibu-ibu jangan bosan tuh mengatakan, bangga aku sekali bang, aku nikah sama abang, makasih ya. Jadi bukan hanya seks tapi pride. Minta izin itu termasuk pride. Jadi walaupun kita seorang PNS apa, izin tetap. Tapi bedakan, ada seorang istri bilang, Mas, aku boleh ke mall nggak? Sekarang udah di mana? Udah di mall. Itu bukan izin. Itu for your information, I'm at the mall. Itu bukan izin. Izin itu sebelum berangkat. Itu mah cuman mengasih tahu doang. Izin itu sebelum berangkat. Suami merasa dihargai. Terakhir F yang disebut freedom. Suami jangan ditelepon terus-terusan, percayakan dia. Dia merasa bahwa istrinya tidak mengekangnya. Rasulullah diberi kesempatan untuk tahanus di Gua Hiro. Pulang pun gak diomeli sama Khadijah, pergi lagi, pergi lagi. Kalau terlalu sering nelpon, terlalu sering bertanya, menteror, suami tak nyaman. Suami butuh sekali merasakan ruang. Itu dari sisi suami. Pentingnya para istri memahami haknya. Dan sementara dari sisi istri butuh 5. Tuh bayangkan ya. Kita 3, istri 5.
Pertama, istri butuh dipahami haknya secara psikis. Makanya seorang suami kalau istri sedang membanting piring atau apapun, belajarlah dari Rasulullah yang buru-buru memvalidasi perasaannya. Aisyah tiba-tiba banting piring depannya, apa kata Rasulullah? Gorot umukum, ibu kalian lagi cemburu. Makanya seorang suami harus tahu kalau istri itu lu udah banting piring itu atau lagi bunyikan sesuatu, jangan kita nggak ngerti apa maksud dibalik perilaku itu. Tiba-tiba pagi-pagi dia membunyikan antara piring, sendok sama panci diadu itu. Terus kita begitu polos sambil bilang, kamu mantan anggota orkestra ya, luar biasa, hebat. Itu makin dihancurin lagi bener. Harusnya berikan kalimat yang buat dia, mami, kamu lelah ya sayang, kamu capek ya, biar anak aku yang pegang. Ibu kira-kira kalau ibu lagi capek lelah gitu, suami bilang gitu, apa rasanya bu? Senang bu? Nah, dipahami. Jadi jangan keluar ayat lagi pang-pang ingat Allah berfirman Al-Qur'an, auzubillahi minasyaitonirrajim, ya Allah, langsung dia gitu diruqyah lagi kan gitu ya. Jadi Rasulullah nggak begitu. Pahami. Yang kedua, istri juga butuh dihargai. Dia udah usaha masak, kita bilang gak enak, sakit hatinya. Makan masakan dia itu penting. Nggak suka tetap kita makan, menghargai dia, jangan dibanding-bandingkan, ojo dibanding-bandingkan. Jangan bilang gitu, itu Bu Aminah istri tetangga itu kalau masak tuh luar biasa. Dia bilang nikah aja Bu Aminah. Jangan bilang begitu. Jangan bilang gini, guru di sekolah aja ngurus anak 20 bisa, kamu cuma anak 3 aja udah protes. Beda, guru di sekolah ngajar, anak di sekolah itu fokus untuk mengajarkan. Istri rumah walaupun anak 3 sambil ngajar mikirin, habis ini bayar cicilan gimana, terus arisan belum dibayar, oh iya jemuran belum diangkat, mau masak ikan bagaimana, oh iya nanti habis ini belum setrika, belum gosok, yang dipikirkan banyak. Istri, guru kalau di sekolah ngajarin anak, dia sudah tersedia fasilitasnya. Sementara istri waktu online kemarin mau ngajar, dia bingung apa yang harus dilakukan. Fasilitasnya terbatas. Disuruh sama guru di sekolah, ibu-ibu hari ini anak belajar cara bikin telur bebek asin. Telur bebeknya nggak ada, ketemulah Honda bebek. Nah itu dia. Jadi apapun. Yang berikutnya, guru di sekolah itu ngajar itu dia anaknya seragam. Kalau ibu di rumah kadang anak dari TK, SD, SMP, SMA berbeda. Makanya kita hargai. Bilang makasih ya sayang, sudah berusaha. Hargai. Yang ketiga, dicintai. Kalau laki-laki makhluk visual, perempuan makhluk auditori. Makanya perempuan butuh kalimat dari suami memastikan bahwa dia dicintai. Makanya bapak-bapak jangan sungkan mengatakan aku sayang kamu. Makanya kalau kalimat ini jarang, dia akan nanya mulu, kamu sayang gak sih mas sama aku? Istri itu begitu, dia butuh dalam riset 4 kali sehari minimal dikatakan cinta, minimal tuh 4 kali. Ya, tapi bapak jangan terlalu polos ya, dirapel malam-malam, I love you, I love you, I love you, I love you. Sudah 4 ya. Enggak begitu juga. Kenapa nggak tanggung seminggu 4 kali 7 28? I love you, I love you, I love you. Minggu depan lagi. Bukan gitu. Laki-laki harus paham, istri itu butuh kalimat ini. Bapak-bapak, jadi habis ini sering-sering ucapkan aku sayang kamu. Sering-sering. Berikutnya apa? Dia butuh rasa aman. Makanya istri gelisah bisa jadi karena lihat beras habis. Pastikan udah aku yang pikirkan itu. Jangan semarah-marahnya, nggak boleh menampar. Rasulullah waktu konflik dengan Aisyah, suatu hari Abu Bakar As-Siddiq datang mendengar Aisyah bicara tinggi di depan Rasulullah. Ya karena lagi suara tinggi, Abu Bakar tidak terima. Ya, Abu Bakar teringat firman Allah surat Al-Hujurat ayat 2, la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Ayyuhalladzina amanu, jangan kau tinggikan suaramu di hadapan Nabi. Maka ngeliat Aisyah ngomong tinggi, naik darahlah Abu Bakar karena cinta sama Nabi, spontan ingin menggampar. Inilah suami yang baik. Rasulullah walaupun dirugikan istrinya melihat bapaknya menggampar, ditahan tangannya. Langsung didorong Abu Bakar, disuruh pergi, nggak ada urusannya, ini tanggung jawab aku. Maka seorang suami, sesalah-salahnya istri tidak ada satupun orang boleh menyakitinya.
Jangan sampai mau digampar mertua kita malah senang, sekalian ditambahin nih Pak, sekalian selinggis Pak, balok sekalian. Memang istri saya ini kurang ajar, pukul aja terus. Pastikan dia aman. Yang kelima, istri perlu merasa bernilai. Dia jangan sampai dulunya sebelum menikah dia adalah aktivis, rajin menulis, dia seorang yang bagus dalam mengajar. Setelah menikah dia tidak merasa berpotensi, dipendam sama suaminya. Rasulullah tidak seperti itu. Rasulullah membuat istri-istrinya tetap memiliki potensi yang dikembangkan tanpa merusak, dalam hal ini yang namanya hubungan dan keluarga. Aisyah bisa menjadi bintang, menjadi gurunya para sahabat. Ya Maimunah menjadi penulis kitab. Zainab binti Huzaimah menjadi Ummul Masakin, menjadi seorang yang ahli dalam memberikan sedekah. Artinya wanita tidak boleh dia merasa setelah nikah potensinya terkubur. Suami yang baik dia memberikan, menghargai potensinya itu. Bagaimana menjadi pasangan simpatik? Ada 3 tahapan. Maaf. Yang pertama, Allah menyebutkan nanti jadilah sahabat. Next. Yang kedua, jadilah pakaian. Ketiga, jadilah penolong. Minimal 3 tahapan ini. Yang pertama, next. Allah berfirman hubungan suami istri itu dalam Al-Quran bahwa suami istri itu sahabat. Wa sahibatihi wa bani, kan gitu. Yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani. Sahibah itu secara makna lughah artinya sahib atau teman. Tapi ayat ini maknanya merujuk ke pasangan, bahwa istri itu disebut sahibah, menunjukkan bahwa suami istri itu teman atau sahabat. Maka diantara yang harus kita pahami setelah menikah, sahabat terbaik kita itu adalah istri kita, yang bukan hanya di dunia kita inginkan, di akhirat pun kita inginkan. Suami istri itu sahabat. Makanya kalau teman sahabat itu nggak boleh meninggalkan, karena kita sedang menuju satu tujuan, melangkah bersama ke surga. Jadi jangan pernah meninggalkan pasangan hanya karena dia tidak seperti yang kita bayangkan. Ya, yang namanya sahabat, baiknya ada, buruknya apalagi, namanya juga sahabat. Maka sahabat terbaik adalah menerima dulu kalau pasangan itu tidak sesuai harapan. Ingat, tidak ada satupun pasangan yang sempurna, tidak ada. Pasti ada kekurangannya. Maka tugas kita bukan memusuhi kekurangannya. Tugas kita mengangkat kebaikannya, kemudian berusaha memperbaiki kekurangannya dan memaklumi dulu. Makanya kalau sudah prinsip sahabat, kita ridho dulu, maklum dulu. Kita akan menganggap bagaimana kita dalam hal ini tidak meninggalkan. Sudah jadi sahabat belum? Nah, makanya kalau sahabat itu sampai sudah tahu wataknya. Di antara ciri kita sudah sahabat, kita punya pola komunikasi yang unik. Sampai ngerti bahasa tubuhnya. Rasulullah itu pernah bilang gini, wahai Aisyah, aku tahu kalau kamu lagi marah atau kamu lagi sayang sama aku. Kata Aisyah, tahu dari mana? Kalau kamu lagi marah, kamu sering bersumpah dengan kalimat wa rabbi Ibrahim, demi Tuhannya Ibrahim. Tapi kalau lagi sayang sama aku, kamu bersumpah wa rabbi Muhammad, demi Tuhannya Muhammad. Tuhannya Ibrahim atau Tuhannya Muhammad sama nggak? Tapi karena dia lagi kesel, dia nggak mau sebut nama suaminya. Begitulah perempuan kalau lagi kesel, kadang-kadang nggak mau nyebut nama suami. Maka begitu. Jadi sudah tahu polanya. Makanya seorang suami itu harus ngerti kalau istrinya udah ngomongnya berbeda. Biasanya menyebut namanya, misalnya namanya Mirna. Mirna nggak mau bang, tiba-tiba nyebut namanya saya nggak mau. Dari Mirna berubah saya, kita harus peka, ada masalah itu. Kalau dia ngomongnya berbeda. Ya, saya aja kalau ketemu pasangan itu di tengah jalan, saya bisa nebak ada masalah itu dari omongannya. Ada Ustadz. Wah ya Ustadz, ini perkenalkan, ini abinya anak-anak. Kalau dia ngomong abinya anak-anak, saya curiga, jangan-jangan dia bermasalah. Karena kalau dia baik sama pasangan, dia akan bilang ini suami saya, ini pasangan hidup saya, ini teman tidur saya. Tapi disebut abinya anak-anak. Yang repot kok dia bilang ini Ustadz anaknya mertua saya, ini lebih repot lagi. Ini bingung lagi, maksudnya apa? Karena dia nggak punya anak, bisa jadi ini anak mertua saya. Jadi dia nggak mau nyebut suami, itu bahaya. Ya, maka kita harus peka. Di antaranya adalah ngerti puncak dari kita sudah jadi sahabat itu kode-kodeannya ngerti.
wah kenapa ya, kok tumben-tumbenan nih ya, istri saya kalau ngomongnya agak berbeda nih, WA-nya agak sedikit berbeda. Jadi kita ngerti itu yang pertama. Dari sahabat tuh proses yang pertama kita lakukan maklum dulu. Next, yang kedua kata Allah, pasurti itu sebagai pakaian. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Dr. Ali Syahwani mengatakan, di antara peran pakaian itu adalah sebagai asiter, sebagai penutup aurat. Makanya penting ibu-ibu, bapak-bapak, seburuk-buruknya pasangan, jadi pakaian yang baik yang tidak membuka aurat pasangan di luar. Makanya kalau kita sudah jadi pakaian yang baik, kekurangan pasangan itu nggak sembarang kita umbar di sosmed. Kalaupun kita mau membukanya sama orang yang tepat, itu pun dalam rangka pengobatan. Seperti kita ke dokter, ada kadang-kadang kita mau nggak mau harus membuka aurat kalau sudah darurat. Contoh, ibu hamil sementara tak ada dokter perempuan, mau tak mau ditolong sama dokter laki-laki, buka aurat nggak? Buka kan? Nggak mungkin kita mau nggak mau lahirannya harus buka aurat. Berarti kalaupun kita membuka aurat pasangan dalam tanda kutip keburukan pasangan sama orang yang tepat. Di antaranya jangan sembarangan sama teman yang nggak ngerti. Bu pernah nggak hamil buka aurat di depan tukang bengkel? Dia kan nggak ngerti mau ngapain, sama dokter. Makanya begitu juga, jangan sembarangan. Boleh nggak saya cerita suami saya ustadz? Boleh kalau pengen konsultasi sama ustadz yang paham. Berarti boleh kita buka aurat pasangan dalam konteks islah, perbaikan. Jadi jangan kita menutup jangan kita membuka sembarangan di sosmed. Karena prinsip kita pakaian berarti kita yang menutupi. Yang jadi masalah sekarang salah. Kita justru saling menutupi dari pasangan sehingga main rahasia-rahasiaan. Ini petaka dalam rumah tangga, suami istri saling menjaga rahasia dirinya. Sampai punya privasi sendiri, handphone nggak boleh dipegang istri, istri pun nggak boleh ketahui. Ini bahaya. Ingat, ini saya ngomong gini ya, selingkuh bermula dari pesan, dari handphone yang diprotek dan pesan yang dihapus. Saya itu handphone silakan istri saya buka. Kalau ada suami sampai handphonenya itu ditutupi, kemungkinannya tiga. Kemungkinan tiga. Yang pertama, dia anggota intelijen. Ya wajar kan, rahasia negara. Nggak boleh kamu, nggak boleh. Ini banyak nih rahasia negara. Yang kedua, dia poligami. Wajar. Poligami itu memastikan istri yang lain tak boleh tahu tentang pencarian dia sama istri yang satu lagi. Itu boleh karena saling menutupi. Namanya kita poligami. Yang repot itu udahlah dia nggak poligami, dia bukan anggota intelijen. Siapa ya? Perempuan lain yang dia harus tutupi. Itulah kenapa saya sering mencurigai kalau suami istri itu sudah saling menutupi. Yang benar itu kita terbuka, aurat kita saja ditampakkan boleh. Kenapa untuk yang kayak ini nggak boleh? Jadi ini salah satu mengapa rumah tangga bermasalah mulai dari itu. Jadi kenapa kita sudah menjadi pasangan yang simpatik, kita sudah saling menutupi aurat. Nggak usah kita umbar-umbar. Ya, mungkin orang terpesona sama dia, nggak usah kita cerita-ceritain. Yang ketiga, next, suami istri itu jadilah penolong. Disinilah prinsip yang diajarkan Dr. Yusuf Qaradawi, bahwa puncak hubungan suami istri itu adalah dalam surah At-Taubah 71, wal mu'minuna wal mu'minati ba'duhum awliya'u ba'din. Lelaki mukmin atau mukminat sebagian mereka penolong bagi yang lain. Makanya hubungan kita sama pasangan itu tolong menolong. Ada kalanya suami kena musibah nggak bisa kerja, istri boleh kerja untuk menjaga supaya rumah tangga ini tetap ada pemasukan. Ada kalanya suami lelah, istri lelah, suami gendong anak, saling tolong menolong. Tanggung jawabnya dipikul bersama. Ya, dia lagi nggak bisa masak, kita yang masak, bekerja sama. Bahkan puncak pertolongan suami istri itu adalah untuk memperbaiki pasangan yang tidak sesuai harapan. Contoh, kita menikah baru tahu suami saya itu orangnya kasar banget Ustadz. Gimana ya Ustadz, ya saya pengen lepas dari dia. Saya katakan kalau pasangan kita bermasalah, satu, terima takdir bahwa Allah menjadikan pernikahan ini ujian ibadah.
Ingat, ibadah itu menagih dua hal. Satu, jika senang disyukuri, jika susah disabari. Itu kan ibadah. Maka ada orang nikah itu bisa jadi zikirnya di malam pertama adalah alhamdulillah. Malam kedua mulai berganti masya Allah. Malam ketiga mulai innalillah. Malam keempat mulai astagfirullah. Malam kelima ganti la haula wala quwata illa billah. Malam keenam ganti lagi astagfirullah. Malam berikutnya mulai ganti la haula wala quwata billah. Perasaan hamdalahnya nggak balik-balik, Ustaz. Di malam pertama doang, itu pun ibadah. Makanya kalau kita nikah mami ibadah pasti diuji dengan dua. Kalau senang syukuri, susah ya sabari. Kalau begitu gimana? Kalau pasangan kita suarapan, jadilah penolong. Maaf nih, ada seorang istri cerita, Ustaz, saya ini suami saya kasar banget, juga berkata-kata buruk sama saya. Saya tuh bingung gimana ya. Boleh nggak saya cerai? Ya, itu jalan pintasnya. Saya bilang, Bu, jalani peran dulu sebagai penolong. Selama ini kenapa kita nggak bisa mengubah pasangan? Tahu kenapa? Karena kita memposisikan diri jadi korban terus-terusan. Kalau kita jadi korban, status kita tuh pasif. Karena korban itu cuma mengandalkan keajaiban. Mudah-mudahan suami berubah gara-gara nonton sinetron azab di Indonesia. Suami berubah gara-gara kena sorbannya Ustadz Abdul Somad, atau kena tiang listrik. Kalau menghadapkan keajaiban ini susah. Maka dalam hadis Rasulullah mengatakan, ini hadis yang harus kita pegang. Unsur akhoka zolimun aw mazluman. Tolonglah orang terdekatmu yang berbuat zolim dan yang dizolimi. Suami kita yang kasar zolim nggak? Zolim nggak? Kata Allah, kata Nabi, tolonglah dia. Ternyata kata Nabi, ya bukan sekedar menolong orang yang dizolimi, yang berbuat zolim juga ditolong. Para sahabat sampai bertanya, gimana cara menolong orang berbuat zolim? Kita bantu dia menzolimi orang? Bukan. Hentikan kezolimannya. Kalau ada pasangan kita yang kasar, segera kita cari tahu kenapa dia kasar. Umumnya lelaki yang kasar karena punya isu di umur 0 sampai 15 tahun dari keluarga terdekatnya. Jangan-jangan dia itu nggak bisa ngomong sayang karena kalimat sayang di kepala dia itu tidak pernah terdengar karena ibunya yang ngomong kasar. Ibunya jarang memeluknya. Pernah nemukan nggak suami nggak pernah ngomong sayang? Karena di kepala dia redaksi kata sayang itu nggak pernah ada. Yang ada kalimat caci maki kebun binatang. Isi kepala kita ibarat teko, kata Agim, yang bisa dituangkan itu tergantung apa isinya. Kalau ada orang mengeluarkan kalimat buruk karena dulu waktu kecil diisinya dengan kalimat buruk. Makanya kenapa dia nggak pernah bisa ngomong sayang walaupun dia seorang ustadz. Walaupun dia itu hafal Quran, hafal hadis. Saya pernah nemukan klien saya, seorang ustadz lulusan Timur Tengah, yang kalau sudah marah sama suaminya, sama istrinya, maaf, dia jedotin kepala istrinya ke tembok. Sampai istrinya bilang, mana hafalan Quranmu? Mana hadisnya kau pahami? Dia cuma diam saja, cuma bilang maaf, maaf gitu. Akhirnya pas konsultasi, suami bilang, mau gimana Ustadz? Saya dari dulu begitu, bapak saya kalau marah ya begitu, gampar saya, caci maki saya begitu. Kalimat sayang itu nggak pernah ada. Jangan mengharapkan suami ngomong sayang kalau kalimat itu nggak pernah dalam pikiran dia. Yang ada kalimat saya itu jadi syaiton rojim, susah. Maka kita harus tahu. Terus gimana Ustaz? Jadilah penolong. Berarti apa? Tugas kita membasuh luka pengasuhannya dan membayar utang bapak ibunya. Dulu ngasuhnya kasar, jangan kita teruskan, berganti. Makanya saya pernah nolong. Ada salah satu jamaah saya di Kalimantan. Ini sebagai penutup karena setelah itu udah mau habis. Itu dia cerita gini, Ustadz, saya udah 15 tahun nikah dan saya kayaknya udah nggak tahan. Saya punya istri yang kayaknya kalau begini terus saya cerai saja. Saya bilang, kenapa? Istri saya itu orang nggak tahu terima kasih. Maksudnya dia itu kalau saya kasih sesuatu nggak pernah ada jawaban makasih ya, nggak ada. Saya pernah ngasih kejutan handphone yang paling bagus waktu itu, waktu produksi keluar. Saya kasih ke dia, sayang ini buat kamu. Apa reaksi dia? Oh. Kemudian diterima. Terus dia bilang gini, bilang makasih dong. Dia kata dia, iya. Bukan iya, makasih gitu. Iya. Bukan iya. Kamu bilang gini, makasih bang. Iya. Kok iya? Makasih gitu. Langsung dia bilang, kamu ikhlas nggak sih?
Kalau nggak ikhlas nih, enggak, ambil. Sampai segitunya, sampai dia cerita suatu hari dia ngasih kejutan sama istrinya waktu ulang tahun pernikahan. Itu sesuatu yang berbeda yang dia yakin istrinya bakalan surprise dan berterima kasih sama dia. Tahu kejutan apa? Selama ini dia biasa cuman WA ke dia kalimat I love you atau puisi, udah basi gitu deh. Hari itu dia berbeda, dia tulis I love you dari susunan uang 100 ribuan di kamar. I love you dibingkai sama logam mulia. Ibu-ibu kira-kira kalau masuk kamar ada tulisan I love you dari susunan uang 100 ribuan di kamar ditambah bingkai logam mulia, kira-kira reaksi ibu gimana? So sweet, ya Allah. Gitu, speechless kan? Speechless ya. Si suami juga kira-kira berpikir begitu. Maka sudah selesai nih, istrinya kan lagi di luar, lagi ke warung atau pasar, dia ngumpet nggak jauh dari situ. Istrinya pulang, begitu buka kamar, tahu reaksi istrinya? Dia teriak, mas, yang berantakin uang di kamar siapa? Kamu udah baca hurufnya belum? Udah. Kamu kayak banyak duit aja, kok kena angin, kena kipas angin, uangnya hilang gimana? Berceceran kayak gitu, beresin. Ya Allah, diberesin musuhnya. Begitu diberesin, istrinya nanya lagi, ini uang sebenarnya buat siapa? Ya buat kamu lah. Ya udah sini, diambil. Godok lah. Tuh sampai suaminya bilang, saya tuh udah nggak tahu lagi gimana cara buat dia bisa menghargai saya. Sampai akhirnya saya bilang gini, istri antum mau nggak konsultasi sama antum, tapi sama saya, tapi tolong ajak orang lain. Mungkin saya butuh omongan berdua tanpa antum, tapi ajak mahramnya dia. Ternyata besoknya dia mau ditemukanlah saya di sebuah di hotel, dia mengajak mahramnya. Tiba-tiba dia cuma ngomong gini, saya tahu Ustadz pasti suami saya komplain tentang kelakuan saya ya. Saya cuma senyum aja. Saya tahu Ustadz, saya orang nggak bisa ngomong terima kasih, saya tahu. Tapi bukan karena itu Ustadz. Isi kepala saya dari dulu nggak pernah ada kalimat terima kasih. Bapak saya cara ngasuhnya ini unik, bapaknya dia. Dia ini orangnya pintar, dia itu dokter di Surabaya, dia itu gini. Bapak saya cara ngasuhnya unik. Saya itu kalau pengen berprestasi caranya dijatuhkan supaya kayak bola basket memantul ke atas. Pernah saya bilang gini, Papa, aku ranking 1 Pak. Alah, baru ranking 1 aja bangga kamu. Banyak yang ranking 1 tapi hancur juga besok-besoknya. Aku akan terus bertahan Pak. Coba buktikan sama Papa. Belajar dia. Papa, aku juara umum Pak. Alah, baru juara umum SD. Emang bisa kamu masuk SMP favorit? Belajar dia belajar. Papa, aku masuk SMP favorit Pak. Alah, baru masuk SMP saja udah senang kamu. Belum tentu juga kamu bisa bersabar bertahan di situ. Jadi bapaknya prinsipnya jatuhkan, anaknya bangkit. Sampai dia masuk jadi dokter, bapaknya bakal lulus, Papa, ambil aku jadi dokter. Dokter yang pengangguran juga banyak. Jadi begitu cara bapaknya. Tahu kan? Kebayang nggak kira-kira ibu yang istri yang dibesarkan cara gini, kira-kira dia bisa nggak menghargai orang? Nggak bisa. Makanya saya jadi paham, saya bilang sama suaminya ketika sesi itu, istri antum itu punya isu di harga diri dia yang hancur sehingga dia tak bisa menghargai orang. Kalau mau antum membayar utang bapaknya, namanya utang pengasuhan. Gimana caranya Ustadz? Mulai hari ini hargai dia, minimal mendapatkan kalimat terima kasih 50 kali sehari. 50. Dia bingung gimana caranya. Pokoknya apapun bilang terima kasih yang normal, jangan berlebihan. Contohnya, saya kasih contoh. Habis berhubungan intim, bilang gini, kecut, makasih sayang, aku puas. Dia bereskan rumah, ya Allah, bersih juga kamar ini, makasih ya. Rutinkan itu. Apapun bilang makasih ya bersabar dan kurangan aku, makasih. Minimal 50. Dia mikir 50 ya. Berapa lama Ustaz? Sebulan. Dia jalanin itu setiap hari. Dan setelah itu saya pulang ke Jakarta, dia WA saya, alhamdulillah Ustadz baru 2 minggu istri saya udah berubah, minimal udah keluar 3 huruf via SMS, THX, thanks. Itu pun udah bagus ya, minimal ada perubahan ya. Jadi ini salah satu yang mungkin kita pelajari. Kesimpulannya, nanti kita menjadi suami istri yang saling topang menolong, saling tolong menolong ya.
Penjelasan ini lebih lengkap dan lebih detailnya ada di buku Fatherman 2 yang di luar. Fatherman 1 silakan kalau udah punya, Fatherman 2 melengkapi, dan buku-buku lainnya. Fatherman saya bikin 5 seri. Fatherman 1 Ayah Dirindukan, Fatherman 2 itu adalah Suara Hati Ibu untuk Ayah atau Suami yang Dirindukan. Fatherman 3 judulnya Mother Woman, yaitu bagaimana seorang ibu mensupport suami jadi fatherman. Fatherman 4 judulnya adalah Ayah Pengembara, ayah yang jarang pulang. Itu ada dalam Hasanah Islam, ada ilmunya juga, bahwa dalam Islam ada ayah yang pulangnya sampai setahun sekali, 2 tahun sekali, itu ada ilmunya. Fatherman 5 judulnya Father Boy, bahwa ayah hebat dan suami hebat di masa depan dididik dari sekarang, udah waktu dia berusia dini. Ya, semoga kita bisa menjalankan misi ini. Waktu yang membatasi sudah pukul 11. Mohon maaf, itu bisa kami sampaikan. Aku lupa lihat fastaghfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakallahu khairan untuk sekalian yang telah memperhatikan materinya. Selanjutnya kita masuk pada sesi ketiga, yakni sesi tanya jawab. Saya langsung persilakan kepada dua orang terlebih dahulu. Untuk yang bertanya langsung acungkan jari, sebut nama dan berasal dari mana. Mohon dibantu bagian. Di sini ada Bapak Perlu Merah di awal tadi, di ujung paling depan Bapak. Mohon besar panitia. Kemudian ada Pak duduk di depan. Yang di Bapak itu kami terlebih dahulu di awal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya baik, terima kasih atas kesempatannya yang diberikan saya. Nama saya Kisah Freddy dari Langsang. Ustaz mau nanya, tadi kan kalau yang saya dengar penting sekali ya tentang apa namanya ridho gitu kan antara suami istri. Nah, ketika terjadi ketidakharmonisan, tadi saya dengar itu solusinya adalah yang pertama itu maklum dulu. Nah, kemudian menganggap itu sebagai ujian ibadah. Kemudian jangan memposisikan jadi korban. Kemudian jadilah penolong dengan memberikan utang pengasuhan gitu. Nah, Ustaz, cara menguatkan diri kan? Cara menguatkan diri kita gimana? Ya. Waalaikumsalam. Itulah mengapa ketika kita diuji dengan pasangan tidak sesuai harapan, maka jangan pernah jauh dari orang soleh atau konselor yang membantu kita. Itulah charger terbaik kita agar saat kita lelah kita tidak putus harapan. Charger terbaik memang adalah kita berharap hanya kepada Allah. Ini hanya orang-orang istimewa. Makanya dalam Al-Quran diceritakan wanita yang diuji dengan lelaki yang paling buruk, tapi dia tak meninggalkan. Makanya prinsipnya dalam Quran itu, lelaki soleh, wanita soleh itu gak setelah pasangan tidak tinggalin. Lihat Nuh istrinya kafir. Secara syariat, ya, apa alasan yang paling pas untuk meninggalkan atau menceraikan istri? Kafir. Itu udah jelas, bahkan gak perlu lagi. Tapi Nuh tak pernah menceraikan istrinya. Kalau mau ditinggalin saja, buat apa gitu. Lihat Lut, istrinya pendukung LGBT, dia nggak tinggalkan istrinya, tetap aja didakwahi. Ya, lihat Zakaria, istrinya tua mandul pula. Secara syariat boleh dia nikah lagi, cari yang lain, daun muda, tapi dia tetap berusaha bertahan dengan istrinya yang mandul, ya, sampai tua. Lihat Asia, siapa suaminya? Firaun. Bayangkan suami seperti Firaun, dia tetap bertahan. Gak pernah kita dapat catat sejarah Asia menggugat cerai Firaun di pengadilan agama setempat. Emang gak ada ya. Tapi gak ada. Maka diantara yang membuat dia bertahan itu adalah karena mereka punya rujukan. Maka kalau kita bukan nabi, bukan orang istimewa itu, kita dekat dengan orang soleh atau yang menguatkan. Makanya pentingnya di sini kita ini saling menguatkan untuk tidak mudah-mudahan memberikan sebuah fatwa yang kadang-kadang merusak hubungan pasutri. Contoh,
Sering kalau kita mendapatkan curhatan orang lain, respon terbaik kita tuh bukan respon yang bijak, yang menunjukkan bagaimana kita memahami situasi. Contohnya buru-buru kita mengatakan, ya elah, istri kayak gitu dipertahankan, ceraikan saja. Kita nggak tahu, jangan-jangan pengakuan istri yang begitu itu dari satu sisi, sehingga dengan fatwa itu kita bilang ceraikan saja. Atau seorang istri atau wanita yang memprovokasi temannya untuk menggugat cerai suaminya. Ini ada kasus, dan saya bilang sama ibu-ibu, hati-hati memberikan komentar yang memperkeruh suasana. Contoh ya, ini pentingnya. Ada seorang ibu jualan, kemudian nawarkan ke temannya, teman baiknya, mau beli ini aku enggak, bisa dicicil kok, sebulan cuma 500.000. Kemudian temennya bilang, bercanda kamu, suamiku aja ngasih sebulan cuma 500.000. Itu udah aku bagi-bagi, nggak mungkin juga aku beli produk kamu. Kemudian dengan entengnya bilang, hah, cuma 500.000? Terus kamu mau aja? Iya, mau gimana lagi, nggak apa-apa. Yang penting kan aku masih bisa bertahan hidup. Ih, kalau aku mah ngapain cuma 500.000? Mendingan cerai aja suami kayak gitu. Ini ada lisan kita yang kadang-kadang membuat orang tadinya dia ikhlas dengan kekurangan suaminya, gara-gara ini, oh iya ya, ngapain juga ya, oh gitu mah cerai aja. Hati-hati, jangan jadi tentaranya setan. Dia sudah sabar, ridho, gara-gara kalimat kita dia jadi nggak ridho. Termasuk seorang suami yang dia sudah ridho sama istrinya gara-gara ngobrol sama temennya, antum tuh ganteng lagi, ngapain mempertahankan istri kayak gitu, mending nikah lagi aja, halal kok. Bukan masalah halalnya, antum membuat seseorang suami bertindak yang tidak bijak terhadap masalah rumah tangganya, yaitu flight not fight. Itu yang membuat sebagian kita itu menjadi tentaranya setan tanpa sadar. Maka kalau kita tahu kita sebagai teman, kita cukup tutup mulut atau mengatakan, semoga antum kuat ya, semoga Allah berikan pahala atas kesabaran antum, gitu. Kalau perlu kita bilang, antum kayak konsultasi aja sama ustadz ini, ana bukan ahlinya, antum konsultasi gitu. Jadi kita membawa dia ke dalam situasi yang baik. Makanya Asia dia bersabar pada suaminya Firaun. Di antara rasanya Asia bersabar, Asia mengkonversi keburukan suaminya dengan pahala yang berlipat. Makanya di antara doa yang wajib kita lafalkan kalau mengalami pasangan sesuai harapan, doanya Asia. Tahu bunyinya doanya? Yang tiba-tiba pengen menghafal, ini biasa ada masalah sama pasangannya. Mau tahu doanya? Yang belum mau kayaknya punya pendapat di hati. Doanya yang disebutkan dalam surat At-Tahrim ayat 11. Rabbibnili indaka baitan fil jannah. Ya Rabb, bangunkanlah di sisimu istana surga untukku. Jadi ketika suaminya tidak sesuai harapan, dikonversi, selelahnya saya menghadapi dia akan jadi batu bata yang membangun istanaku di surga. Tapi itulah penguat. Makanya tahapan-tahapan yang tadi saya sampaikan itu memang harus kita sadari, kita nggak boleh lepas dari Allah, dan untuk poin dekat dengan Allah kita butuh penguat dari orang soleh. Jangan, ini salah satu masalah gini, ada ikhwan yang dia aktif ikut halakoh, ikut pengajian, begitu masalah malah kabur karena malu dengan teman likonya. Justru itu membuat dia diarahkan kepada tindakan yang tidak tepat. Kalau kita punya masalah dan keluarga, justru jangan tinggalkan orang soleh, jangan tinggalkan ustadz, jangan tinggalkan, dibimbing. Kalau enggak ustadz, bahaya. Inilah pentingnya kita untuk jangan meninggalkan orang soleh. Itu penguat kita di saat kita diuji dengan pasangan. Yang kedua, pentingnya kita juga untuk memiliki stabilizer emosi, supaya kita memandang pasangan itu dengan kacamata positif. Di antara kebiasaan yang saya lakukan, dan ini saya share kepada Bapak Ibu semua, dari sekarang pahamilah firman Allah dan surat Al-Baqarah 237. Apa kata Allah? Wala tansaul fadla bainakum. Jangan kalian lupakan kebaikan di antara kalian. Di antara yang diajarkan Allah, jangan lupakan kebaikan dari pasangan. Berarti kalau kita ingin memandang pasangan positif itu adalah dari sekarang siapkan buku atau handphone yang mencatat daftar kebaikan pasangan. Saya di handphone saya dari awal nikah, saya catat daftar kebaikan istri saya walaupun istri saya tidak tahu.
Tujuannya apa? Saat kita diuji dengan pasangan yang menyebalkan, catatan ini akan membuat kita hati adem. Sebab banyak para wanita, khususnya wanita, itu kalau disakiti, sekalinya suami mengesalkan, lupa setan itu tugasnya adalah memutus memori kita akan kebaikan pasangan. Dan itu disebutkan dalam hadis, mengapa Rasul katakan uritunar, aku ngeliat neraka, wa aktsaru min ahliha minan nisa, dan kebanyakan neraka itu perempuan. Banyak sahabiah bertanya, ayakfurna billah, apakah perempuan itu kufur sama Allah? Kata Rasul, la walakin yakfurnal asyir wa yakfurnal ihsan. Kebanyakan wanita itu kufur sama suami dan sama kebaikan suami. Apa maksudnya? Banyak wanita, kata Nabi, kalau sekalinya dikecewakan suami, keluar kalimat saktinya, kamu tuh dari dulu nggak pernah sayang sama aku, kamu tuh dari dulu jahat sama aku. Padahal semalam dibeliin logam mulia 15 kilo, diajak beli gorengan di Madinah, itu lupa dia tuh. Dia yang ada suami menyebalkan. Makanya diantara cara menetralisir emosi itu adalah catat daftar kebaikan suami lagi nih. Makanya nih, kalau dibentuknya workshop, biasanya saya minta semua orang merenung 5 menit, ingat kebaikan pasangan, catat hari ini. Kalau perlu tanggalnya, saya punya tanggal sekian istri saya melakukan ini. Tujuannya apa? Ketika istri saya menyebalkan perilakunya, maka perilaku dia itu tidak mempengaruhi jiwa saya. Ibarat kata gini, saat engkau mengesalkan hatiku, ibarat setetes najis yang itu tidak mempengaruhi jiwaku, karena hatiku sudah dipenuhi dengan samudra kebaikanmu. Makanya saya kalau istri saya menyebalkan, saya bawa buru-buru lihat catatan kebaikan dia. Adem, alhamdulillah. Itu yang saya lakukan. Saya pernah suatu hari, saya itu pulang kajian, lapar. Kemudian saya bangunin istri saya, Umi, bikinin Indomie rebus dong, mie rebus. Istri saya bilang, Abi, kata dokter Zaidul Akbar, karbohidrat apa instan tuh nggak boleh. Abi kalau lapar banyak makan buah, merimpang-rimpangan. Saya bilang, lapar Mi, lapar. Iya, makan buah aja di kulkas ada apel. Ya nggak nendang, bikin Indomie aja. Tapi Abi itu beratnya ada obesitasnya, nanti khawatirnya kena sakit. Lapar, saya bilang. Umi ngantuk juga, ya Allah. Dia tidur, Umi capek banget ngantuk. Ya udah, kalau nggak mau ya udah, kesel tuh saya. Saya ke dapur, saya cari aja, kan saya punya lemari yang isinya mie instan. Begitu saya ke lemarinya, digebuk sama istri saya. Ya Allah, kondok mau kesel kan? Kesel hari itu. Dan saya punya prinsip gini, lelaki kok kesel sama istrinya, jangan pakai dalil gini, barang siapa lelaki yang kesel sama istrinya dan dia tidur, malaikat melaknatnya sampai pagi. Jangan berpikir hadis ini seolah-olah membuat istri dalam hal ini senang dilaknat. Maaf, kalau saya nggak mau istri saya dilaknat, makanya saya nggak mau tidur sebelum hati saya beres. Masa iya kita mau istri kita dilaknat? Kan kita pengen masuk surga bareng dia. Emang bangga antum istri antum dilaknat malaikat? Kalau saya enggak. Kalau saya udah ada marah sama istri, ya Allah nggak boleh tidur, ya Allah gimana caranya, ya Allah gimana caranya supaya nggak marah. Saya buka handphone saya, daftar kebaikan dia, saya lihat dari awal nikah. Dia berjuang bersama saya, dia terima ridho, dulu penghasilan sekian cuma 100.000, dia ikhlas. Dia dulu pernah membantu saya kerja, dia pernah menjual emasnya begitu banyak, sampai akhirnya saya adem lagi. Itulah Bu, Pak, kalau kita selama ini kenapa kita kesal sama pasangan, kita nggak punya daftar kebaikan pasangan. Yang ada di hari kita isinya adalah keburukan pasangan. Hari ini dia mengesalkan, janji mau ngajak ya ngopi di center kopi, yang ada dikasih center doang, kopinya enggak, sebel. Nah ini yang membuat akhirnya hati itu kotor. Jadi Bapak Ibu, catat kebaikan pasangan. Yang sudah mempraktekkan ada, yang sudah mencatat kebaikan pasangan ada, saya mau kasih hadiah. Ustaz, kalau catat di dalam hati boleh nggak? Antum bukan Ustadz Ahdi Hidayat. Barangkali yang bisa. Antum ingat kebaikan istri 10 tahun lalu? Enggak. Kita bukan Ustadz Ahdi Hidayat yang pojok kanan kirinya masih dihafal. Makanya saya pernah bilang, karena setan itu memutus memori. Kalau kita nggak catat, nggak bisa kita ingat.
Makanya kenapa kita mencatat supaya diingatkan, pernah ternyata ya, pernah. Karena kita lagi kesel itu hilang, setan memutus itu. Karena antum bukan seorang yang bisa mengingat semuanya. Maka saya bilang, kenapa catatan itu penting? Supaya kita diingatkan. Karena kan 10 tahun lalu kita udah 15 tahun nikah. Emang kita ingat perjalanan rumah tangga 15 tahun nikah? Ada yang masih ingat? Enggak. Makanya catat, jangan cuma dalam hati. Karena hati antum lagi kesel, catatannya hilang. Makanya iya, ada yang sudah mencatat Bapak? Nggak ada ya. Ini penting, habis ini segera mencatat ya, supaya apa? Ini bisa mempengaruhi emosi kita. Jadi kita lebih nyaman, lebih positif ya. Dan ini penting kenapa? Supaya kita jangan terbiasa untuk misalnya mudah mengatakan. Karena gini, ini maaf sebelum saya, ada seorang ibu WA saya, Ustadz, suami saya itu orang begini, ceritakan keburukannya. Saya udah nggak tahan, boleh nggak saya gugat cerai? Terus saya bilang gini di WA, ya sudah ibu sudah menyebutkan dasar ibu bercerai dengan keburukan suami. Boleh supaya adil, ibu tulis daftar kebaikan suami. Kemudian dia balas pakai huruf kapital, kagak ada. Saya langsung, wah ini mah nggak mungkin, lagi marah. Ya sudah ibu istirahat dulu, saya tidak respon dulu. Karena menurut saya tidak mungkin suami nggak ada kebaikannya. Seburuk-buruknya Fir'aun kata para ulama, ada daftar kebaikannya. Tahu daftar kebaikan Fir'aun kata para ulama? Dia memberi kesempatan Asiyah merawat Nabi Musa. Nggak mungkin suami nggak ada kebaikannya, kecuali suaminya setan. Ya, nggak ada. Fir'aun aja itu masih ada kebaikan, apalagi suaminya kalau anak buah Fir'aun. Pasti ada. Yang nggak ada itu akhirnya saya bilang diam. Singkatnya saya bilang 5 hari lagi ibu WA saya. Sebelum 5 hari besoknya dia bilang, Ustadz maafin saya kemarin mau emosi banget. Akhirnya dia tulis daftar kebaikan suami. Sebelumnya dia tulis keburukan suami cuma 3, daftarnya 10. Maka itulah yang harus kita lakukan. Wallahu a'lam bishawab. Baik, mohon sabar. Tadi kami simak tadi ada di pojok kanan atas. Pojok kanan atas yang tadi bertanya. Monggo Pak, mohon panitia dibantu. Boleh berdiri, sebutkan nama dan dasarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Pak Ustaz atas kesempatannya. Ini merupakan penting yang menarik sekali bagi saya, Ustaz. Baik Pak, namanya Pak? Nama saya Muhammad Nazaruddin. Mungkin ada 3 pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, tadi Ustaz ada sedikit menyampaikan tentang kisah Nabiullah Ibrahim. Yang jadi pertanyaan saya, kebaikan apakah yang diberikan oleh seorang istri yaitu Siti Hajar, dan bagaimana seorang peran ayah kepada Ismail? Sementara kalau kita lihat yang riwayat seperti Ustaz tadi sampaikan bahwasanya Nabiullah Ibrahim itu jarang sekali bertemu. Mungkin ya seperti tadi sampai hanya 4 kali. Kemudian pertanyaan kedua, bagaimana meyakinkan seorang istri ya bahwasanya suami itu adalah orang yang baik dan bahkan orang yang terbaik bagi istri. Kemudian yang ketiga, bagaimana agar istri itu ridho akan perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh suami. Itu saja Ustaz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, kita sudah masuk sesi curhat ya. Ya, enggak ya. Ini mewakili para bapak-bapak semua itu. Pertama, pertanyaan tentang Ibrahim. Perlu kita pahami adalah anak butuh dari orang tuanya 2. Satu namanya persepsi atau istilahnya Imam Al-Ghazali wahmiyah, bahwa anak butuh persepsi tentang sosok ayah itu, yaitu dari gambaran sosok ayah lewat ibunya, lewat masyarakat dan sebagainya. Yang kedua, anak butuh yang namanya stimulasi.
yang ditanyakan oleh tadi Bapak adalah bagaimana Ibrahim yang sepulang sibuk sekali itu sosok Ismail mendapatkan stimulasi. Kalau kita baca sirah, yang memberikan stimulan keayahan ketika Ibrahim tidak ada adalah diwakili oleh masyarakat yang disebut Bani Jurhum. Saat Ismail sama Hajar berada di padang di Mekah yang waktu itu masih tandus, saat Zam-Zam itu keluar, ada burung-burung yang saat itu berada di atas udara yang membuat Bani Jurhum yang mau berangkat ke Yaman melihat. Dan dia yakin ini ada air. Kenapa? Tidaklah burung ada kecuali bawahnya ada danau. Maka dia pun minta izin kepada Hajar untuk minum dan berkembang biak di situ. Jadi Bani Jurhum ada cikal bakal yang nanti akan menjadi keturunan dari bangsa Arab karena Ismail dijodohkan dengan anak dari Bani Jurhum. Dan Bani Jurhum lah yang mengajarkan keayahan, kelaki-lakian. Ismail belajar berburu, belajar memanah dari Bani Jurhum. Makanya dalam hadis ketika ada seorang anak memanah, apa kalimat dari Rasulullah kepada anak-anak tadi? Irmu ya Bani Ismail fa inna abakum kana romian. Teruslah memanah wahai keturunan Ismail, kakek moyangmu itu seorang pemanah. Siapa yang ngajarin? Bani Jurhum. Jadi ayah kalau dia tak pernah bertemu dengan anak, persepsinya dijaga, tapi ibu bertanggung jawab mencarikan fisik dan stimulan dari seorang ayah, yaitu lewat guru. Seperti Imam Syafi'i ketika bapaknya wafat, kakeknya tak ada, pamannya juga wafat, ibunya itu hijrah dari kota Gaza. Imam Syafi'i lahir di Palestina, harus dia hijrah ke kota ke Mekah, yaitu untuk mencari kutab. Kutab di zaman dahulu gurunya adalah laki-laki yang memberikan jawaban bagaimana Imam Syafi'i tetap dapat sosok ayah lewat guru ya. Jadi kita belajar dari bagaimana sejarah seperti itu. Jadi kalau Ibrahim dia jarang pulang, tapi bagaimana Ismail tetap terdidik karena lisan istrinya terjaga dan kebutuhan anak akan ayah itu diwakili oleh yang lain. Jadi jaga itu. Makanya perhatikan para istri, jangan menceritakan keburukan suami, kalau enggak anak tidak mau bercerita menjadi sosok seperti suami. Cerita yang baik-baik. Suami pun begitu. Saya selalu mengingatkan anak saya gini, kalau Abi pergi jauh, Abi cuma minta satu sama kamu, muliakanlah Umi. Jangan pernah sakiti Umi, sayangi Umi. Umi itu bidadarinya Abi. Walaupun anak saya ngeyel, bidadari kok gendut, nggak boleh gitu. Itu ibu-ibu jangan tersinggung ya. Itu anak saya bilang, kamu nggak boleh nyakitin Umi. Kalau kamu ingin membahagiakan Abi, yaitu senangkan hati Umi. Umi itu udah berjuang mendampingi Abi. Kalaulah Abi punya sesuatu yang memberikan apapun, akan Abi berikan buat Umi kamu. Jadi anak saya selalu sebutin kebaikan dari istri saya. Semuanya saya bilang. Saya selalu bilang muliakan Umi, sayangi Umi. Umi ini harta berharganya Abi. Kamu kelak akan meninggalkan Abi, tapi Umi akan menemani Abi sampai tua. Abi nggak butuh apapun dari kamu, hartamu biar buat kamu, tapi bahagiakan Umi kamu. Jangan pernah. Bahkan ketika anak saya ngomong nggak sengaja mau minum, apa sih Mia sebagainya, itu mulut biasa. Saya bilang gini, Bang, Abi kalau kamu ngomong Abi begitu, Abi maklum, tapi Abi nggak ridho kamu ngomong Umi kamu. Abi nggak pengen Umi jiwanya yang lembut itu tersakiti. Minta maaf lah mau Umi. Selalu begitu. Ya. Sebaliknya seorang istri juga begitu, yang baik-baik. Kalau ada masalah jangan ceritakan. Ya, yang baik-baik. Bapak kamu tuh hebat banget, luar biasa. Dulu waktu ngelamar mama aja jalan kaki dari Banda Aceh ke Langsa. Mana di tengah jalan dikejar-kejar anjing, kepetok tiang listrik, injek tai kucing, dicium bencong, dipalak preman, ya hampir aja dia ya macam-macam. Jadi bapak kamu tuh hebat. Jadi kita tahu bapaknya itu dari mana sosok seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bagaimana ya. Jadi jawabannya bagaimana sosok Ibrahim itu tetap bisa menemui. Yang kedua adalah bagaimana seorang suami
ya dalam hal ini membuat istri ridho ya. Tadi gimana? Bagaimana meyakinkan istri bahwa suaminya itu suami terbaik? Keyakinan istri itu dibuktikan bukan lewat lisan. Seseorang itu bisa meyakinkan baik itu lewat 3 channel. Satu, apa yang dia dengar tentang suaminya. Yang kedua, apa yang dia lihat dari suaminya, apa yang diperbuat dan diprasastikan oleh suaminya. Jadi tugas kita tuh jangan banyak bicara, tapi membuat orang. Jadi gini, seorang suami istri itu baik karena dia juga mendapatkan kesaksian dari teman-temannya, dari orang tua kita. Makanya saya selalu ingatkan, berbuat baiklah sama ibu kita, karena ibu kita tuh bisa dicorong bagi istri. Dia tuh dari dulu perhatian sekali sama keluarga, dia tuh orang yang lembut gitu. Itu yang paling penting. Yang kedua adalah bagaimana kita bersikap baik saat di depan dia. Makanya lelaki terbaik itu adalah hal yang harus dipahami. Dia memahami tadi kebutuhan psikisnya istri, bahwa wanita itu diantaranya memiliki perilaku yang unik. Dalam Quran itu surat Az-Zukhruf ayat 18, misalnya kalau antum belajar, Allah mengatakan gini, awama yunashau fil khliyah wa huwa fil khisami ghairu mubin. Apakah kalian jadikan wanita itu sebagai anak Tuhan, sementara wanita diciptakan satu suka berhias, yang kedua kata Allah kalau berdebat argumennya nggak jelas. Ya, jadi bapak-bapak ingat psikologi perempuan, kata Allah satu, kalau dia suka berhias. Makanya istri itu, kenapa kalau kita mau kondangan, istri kalau sudah bercermin di meja rias, itu bersabar aja Pak. Kalau udah megang pensil alis, itu kita masih sempat umroh dulu tuh. Masih bisa mengerjakan tesis, ya, main futsal dulu 2 kali 45 menit itu. Pas balik masih begitu. Karena nggak sesimpel bapak-bapak cukup pakai peci mencari lari-lari dan selesai. Ibu-ibu nggak bisa, dia harus pastikan antara alis kanan alis kiri simetris, jilbabnya mau kos kaki diukur cocok nggak ya, cocok gitu. Nggak semudah kita itu, bisa bola balik kan ibu. Ini untuk datang kemarin aja saya yakin tuh persiapannya bisa jadi dari malam bajunya disiapin. Begitu perempuan. Jadi nggak sesimpel yang kita bayangkan. Cara menghentikan dia supaya segera itu adalah dia berhias itu, kata para ulama, agar dapat pujian. Makanya menghentikan wanita yang banyak berhias cukup bilang, ya Allah cantik banget kamu ya. Selagi suami nggak memujinya, dia akan terus berhias itu. Karena wanita itu makhluk yang butuh perhatian. Makanya wanita kalau nggak dapat perhatian, larinya ke mall, karena di mall ada perhatian. Nah, ini sejarahnya. Sejarah wanita ke mall karena cari perhatian. Makanya ini pentingnya, ibu, bapak-bapak penting kalau wanita seperti itu. Yang kedua, wanita kalau berdebat argumennya nggak jelas. Bukan berarti dia nggak punya logika. Kalau emosinya sudah besar, itu dia kadang-kadang nggak pakai logika. Makanya kalau istri sudah ngomong berdebat dengan kalimat-kalimat yang menurut kita nggak rasional, pokoknya bang, maka cukup jawab maha benar Allah dengan segala firman-Nya, selesai. Kita ini selalu berdebat, kamu tuh ya, itu bikin lama. Makanya seorang Umar bin Khattab karena tahu ayat ini, dia diam aja, istri berdebat, cukup ya. Iya. Jadi kalau antum diomelin istri dan berdebat, diamlah kayak Umar. Jadi kalau istri saya ngomel mulu, posisikan hari ini saya jadi Umar gitu. Ya, jadi biasa saja. Ya, jadi pentingnya mama. Jadi kalau misalnya kita bersikap baik, lembut itu, ingat, baik menurut istri itu adalah butuh konsistensi. Jadi meyakinkan itu, keyakinan itu butuh yang namanya beberapa syarat. Dia lihat, praktekkan seperti itu. Yang ketiga apa? Yang ketiga, bagaimana kita bisa ridho, artinya suami ridho ke istri. Mendapatkan ridho dari istri. Yang jelas pastinya adalah yang ridho istri bisa yang 100% di kita dapat. Ada yang bisa jadi nggak sepenuhnya. Yang paling penting adalah ada situasi yang mungkin kita bisa jadi nggak dapat ridhonya istri untuk keputusan yang sangat penting. Misalnya kita mau berangkat ke rumah ibu kita karena darurat, istri kita dalam hal ini nggak ridho karena nggak diajak atau banyak hal.
Maka kalaupun kita meninggalkan istri karena darurat, maka harus ada kompensasi atas ketidakridhoannya itu pada saat pulang. Suami itu harus berpikir ada kompensasi. Ini penting banget tapi istri nggak ridho, padahal ini penting banget, dia nggak ngerti. Ya sudah, tetap berangkat, bikin kesal dia, tapi harus ada kompensasi, entah itu hadiah atau apapun. Yang jelas keridhoan istri memang menjadi kebutuhan kita, tapi jangan biarkan dia ketidakridhoannya itu berlama-lama. Kalaupun dia nggak ridho, sementara ada keputusan yang penting yang nggak mungkin kita negosiasikan, ya sudah, tetaplah dengan keputusan yang tidak melanggar syar'i, tapi jangan membiarkan istri dengan prasangka berlama-lama. Wanita itu sejatinya mudah untuk dibikin baik, ya, karena wanita itu kan kata Nabi itu, wanita itu seperti yang disebut qawarir, ya, gelas-gelas kaca. Anjasya pernah ditegur, urfuqi anjasya waihaka bil qawarir, di depanmu ada gelas-gelas kaca. Jadi gelas-gelas kaca itu istilah dari Nabi, bukan niat dan niati, ya. Jadi kita harus tahu itu. Nah, Nabi itu mengingatkan. Kenapa? Kata Ibnu Hajar Asqalani dalam kitab Fathul Barinya, yang merupakan syarah dari hadis kitab Sahih Imam Bukhari, itu wanita sebut gelas-gelas kaca karena dia mudah berubah. Seperti gelas kaca, kalau dikasih air panas dia hangat, kalau dikasih air dingin dia dingin, gelasnya itu ikut dingin. Wanita juga gitu, dia kemudian gampang banget, hari ini dapat informasi negatif langsung bundi, begitu dapat informasi positif dia langsung surprise lagi, seperti itu. Jadi seni untuk membuat istri itu yakin seperti itu ada seninya. Yang paling penting adalah terus bersabar, terus berjuang, meyakinkan bahwa kita ini lelaki baik itu adalah butuh waktu. Ingat, wanita itu di awal nikah itu nggak ada yang cinta 100%, itu nggak ada. Nikah itu gak ada cinta 100%. Makanya laki-laki itu disebut sebagai petani dalam Quran, sebagai al-harith. Nisa'ukum harthul lakum. Di antaranya adalah petani itu memanen padi itu nggak mungkin langsung di awal nikah. Dia butuh 3 bulan kalau tanamannya padi untuk membuktikan bahwa ini padinya itu akan tumbuh menjadi padi yang sehat. Begitulah seorang suami seperti tanaman, dia harus seperti petani yang dia mengharapkan panennya itu adalah nggak di awal nikah. Makanya wanita itu di awal nikah bisa jadi dia itu cintanya nggak murni 100%, bisa jadi DP-nya dulu 30%. 70% lagi dia lihat sepanjang pernikahan nih, suami ini membuat aku nyaman nggak? Tadi 5 kebutuhan, membuat aku bahagia nggak? Buat aku diberikan nggak? Kalau itu berikan, naik level cintanya. Seperti itu. Wallah alam shawab. Baik, langsung ke pertanyaan ketiga tadi pada Pak Fauzi. Mohon dibantu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, lebih dahulu mana tadi ya? Oke, sebentar. Apa tadi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Akhirnya dapat juga. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kesempatannya. Akhirnya bisa bertanya langsung pada Ustaz Hendri, karena selama ini nonton di YouTube, Ustaz. Mohon namanya Ibu. Saya Yuni Wulandari, ingin bertanya pada Ustaz. Mau salah gangguan sedikit. Iya, nggak apa-apa. Jadi begini Ustaz, perempuan wanita ini kan makhluk yang ekspresif ya Ustaz ya. Jadi ketika wanita ini istilahnya ngambek atau bad mood gitu, jadi kelihatan Ustaz dari raut mukanya. Nah, bagaimana kita mengetahui laki-laki ketika dia bad mood atau lagi ngambek gitu? Karena ketika kita tanya pun mereka tidak jawab gitu. Kemudian pertanyaan kedua Ustaz, bagaimana kita mengetahui laki-laki itu, hak suami itu sudah tercukupi dari seksnya, pride-nya, dan freedom-nya. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang pertama, tidak penting mengetahui apakah suami itu ngambek atau tidak. Yang paling penting adalah dalam situasi apapun selalu memberikan as-sakinah kepada suami. Karena diantara peran istri dalam Quran itu adalah litaskunu ilaiha. Domirha itu menunjukkan litaskunu, sakinah itu merujuk kepada perempuan. Makanya diantara peran istri itu adalah dalam kondisi apapun selalu siap. Suami kalaupun ngambek dengan banyak diamnya, sebenarnya dia cuma butuh yaitu rasa tenang. Rasa tenang itu sederhana. Belajarlah dari Khadijah. Khadijah ini kan membuat banyak wanita atau istrinya Nabi itu cemburu.
Bahkan ada ulama yang menggelari Khadijah itu wanita yang tak pantas dimadu. Karena Nabi itu selama nikah dengan Khadijah nggak pernah berpikir poligami. Karena kebutuhan dasarnya dipenuhi semua. Di antaranya yang dilakukan Khadijah itu, bagaimana sampai malaikat Jibril itu menyampaikan salam dari Allah kepada Khadijah. Kan kata dalam hadis riwayat Muslim, "Fabashirha bi baitin fil jannati minal qasab la sahaba fihi wala nasab." Beri kabar gembira kepadanya, kepada Khadijah, dengan istana dari emas dan perak yang di dalamnya tenang, tidak ada yang bising, tidak ada lelah. Kata para ulama, maksud dari doa, dari salam dari Allah kepada Khadijah ini adalah balasan atas Khadijah yang selama menikah sama Nabi nggak pernah naik sedikit pun desibel suaranya di hadapan Nabi. Tuh bayangkan sulitnya seorang wanita untuk seperti Khadijah, karena Khadijah dalam situasi apapun ngomongnya lembut. Yang kedua, Khadijah selalu standby. Makanya walaupun sebelum nikah dia profilnya seorang pebisnis, ini yang sering disalahpahami perempuan, dia ingin meniru Khadijah tapi salah lokasi. Maksudnya gini, Khadijah itu jadi pebisnis sebelum nikah. Setelah nikah dia berkhidmat buat suaminya. Jangan bilang mengambil contoh Khadijah pas udah nikah. Khadijah aja berbisnis sebelum nikah. Setelah nikah dia berikan hartanya sama baginda Nabi, semuanya untuk kamu, aku berkhidmat kepadamu. Dan makanya ketika Nabi mendapatkan wahyu bikin dia bergemetar, dia pulang. Apa yang dilakukan Nabi? Zamiluni, zamiluni, selimin aku. Khadijah ada standby siap, langsung dipeluk dan gak kepo, gak nanya dari mana. Makanya pulang malam-malam, udah dibilangin masuk angin kan. Akhirnya gini, ya ini istri, gak usah kepo, peluk aja. Peluk bikin dia tenang. Khadijah tuh begitu, dan Khadijah siap. Sekarang banyak istri yang suaminya pulang gak ada di rumah, peluk aku, istrinya nggak ada, yang ada pembantu, kan repot. Makanya ini juga pentingnya istri. Tapi Ustadz, saya kan bekerja karena juga suami yang nyuruh. Gini, kalau ada wanita bekerja dan hukum wanita bekerja penjelasannya panjang, saya nggak usah bahas hari ini. Tapi yang paling penting, kalau ibu pun bekerja entah jadi guru atau apapun, saya bilang sama suami, Mas kalau mau pulang kasih tahu aku, karena jangan sampai suami di rumah tanpa dia. Kalau dia di luar, suami di rumah, bahaya. Ini selalu rumus saya sampaikan. Suami lebih baik keliling-keliling dulu, jangan pulang dulu kecuali ada istrinya. Kalau nggak ada istrinya, mendingan dia keluar dulu. Nanti suami istrinya sudah pulang, selalu wanita lebih dulu sampai di rumah, supaya bisa menyambut atau jemputlah istrinya, kemudian pulang bersama. Ini yang benar. Banyak terjadi hal-hal yang buruk di rumah, terutama ketika suami pulang, istrinya lagi di luar. Apa yang terjadi? Dia gairahnya naik, ada pembantu atau apapun, dia ngelihat gambar yang nggak boleh dilihat, dia melakukan hal terlarang. Maka seorang perempuan tidak usah memikir bagaimana tahu dia ngambek atau enggak. Karena yang paling penting adalah bukan dia ngambeknya, tapi yang paling penting adalah sikap kita dalam situasi apapun, tetap memberikan rasa nyaman kepada dia, berikan ruang. Ingat, lelaki perempuan itu berbeda. Walaysa dzakaru kaluntha, kata Allah. Laki-laki nggak sama dengan perempuan. Laki-laki kalau ada masalah beda dengan perempuan yang banyak cerita. Kalau laki-laki cenderung diam. Karena laki-laki di otaknya, kata Dr. Aisyah Dahlan, dia selalu terpikir selesaikan dulu, nanti kalau sudah selesai baru ngomong. Makanya yang dibutuhkan seorang istri, seorang suami dan istrinya, kalau dia lagi banyak diam, berikan rasa tenang, jangan banyak nanya. Cerita sama aku kan istri kamu gimana sih gak pernah cerita. Laki akan berpikir, kok kayak program Mata Najwa ya, ditanya mulu. Gak usah banyak nanya, peluk sampai bilang, kamu kalau butuh aku cerita aja mas, kalau enggak apa-apa. Peluk, nyaman, cium, selesai. Itu yang bisa dilakukan. Ya seperti itu. Yang kedua adalah apa indikator bahwa kita sudah penuhi itu? Indikatornya sederhana. Suami itu bucin sama kita. Di antara yang membuat suami itu gampang diarahkan, kalau tiga kebutuhan ini membuat dia tunduk sama istrinya tanpa sadar. Dia nggak tega membuat istrinya itu. Dia berikan semuanya. Saya kalau ditanya, mohon maaf saya bukan orang basa-basi dan nggak merasa saya suami yang baik. Saya merasa istri saya lebih baik dari saya. Tapi saya ditanya, Ustadz mau nikah lagi nggak? Kalau ada cewek nawarin, nggak, saya nggak mau. Saya merasa cukup dari istri saya. Bagi saya istri saya nggak tergantikan. Maka saya bilang gini, saya diajarkan sama kiai saya, tabiat agama melatih kita untuk merasa cukup.
Kalau udah cukup sama satu istri, nggak usah paksain diri untuk nambah. Saya nggak merasa untuk nambah, nggak usah. Jadi saya kalau ada yang ini, saya tegas aja bilang, antum nih kan seorang pakar parenting, harusnya antum nikah lagi. Enggak, saya nggak mau. Saya merasa sudah cukup, dan saya bukan basa-basi. Kenapa? Karena bagi saya istri saya sudah memberikan itu. Bagi saya sudah memberikan, ya sudah. Dan saya silakan buktikan, tanya istri saya, itu nggak butuh. Semua yang saya miliki semua atas nama istri, dan saya nggak merasa rugi kok. Tanah, rumah, kendaraan semua atas nama istri, saya nggak mau ribet. Kalaupun saya meninggal, beres, sudah selesai. Itu milik kamu, bagikan ke anak, selesai. Karena bagi saya sudah selesai itu. Ibu saya pun ridho dengan hal ini, ya. Cuma karena istri saya juga nggak bermusuhan sama ibu saya. Maksudnya saya puji istri saya di sini itu memberitahu seorang suami sampai kapasitas ini karena istri sudah memberikan apa yang menjadi kebutuhannya. Kalau suami bahkan diminta sesuatu masih aja dia perhitungan, berarti ada masalah di kita. Ada kisah seorang laki-laki bikin Taj Mahal untuk istrinya di India kan. Kalau kita jangankan Taj Mahal, Taj murah aja perhitungan. Makanya seorang istri itu, kalau suami membantah, suami itu seperti itu. Makanya jangan-jangan saya ini belum memberikan kebutuhan itu. Karena kalau laki-laki udah kebutuhan dasar penuhi, dia nggak macam-macam. Ya. Saya sih nggak basa-basi bagiannya, Ustadz menikah lagi. Nah, ya kalau memang takdirnya begitu, saya nggak mau. Saya menutup peluang. Saya tahu saya lemah dalam urusan syahwat, makanya saya nggak buka peluang sok-sokan gitu sama perempuan mau curhat gitu. Saya ada perempuan curhat, ya saya bilang kalau udah berjodoh saya nggak mau istri saya aja. Kenapa? Karena saya tahu diri saya dan saya cukup dengan istri saya. Makanya sesuatu yang nggak pernah saya lepas itu di handphone saya selalu ngeliat ini gambar istri dan anak saya. Saya kalau lagi bete ngeliat ini selesai. Selalu foto profilnya saya liatin itu. Dan itu bukan berarti saya berasa istri saya sempurna, enggak. Lika-likunya banyak. Lika-likunya banyak. Jadi ibu-ibu sebenarnya indikatornya sederhana. Ketika suami itu memberikan segalanya, suami nggak berpikir macam-macam, suami gampang diarahkan. Ya itu harus kita lakukan. Perjuangan untuk itu bukan sesuatu yang mudah, tapi insya Allah bisa. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, asik. Jarang-jarang Ustaz mau curhat ya. Tapi kali ini terbuka kan. Nah, jadi untuk berjalan waktu, monggo tadi di depan Pak Fauzi. Ustaz jangan lupa Ustaz. Stay di depan. Supaya di sini tak di depan. Di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya tanyakan kebetulan saya sama istri sering komunikasi baik untuk kita promosi mengenai cara kita ke depan untuk mengajukan visi-visi bagaimana anak kami ke depan. Tapi berjalannya waktu terkadang tidak berjalan. Tapi bagi saya mungkin tidak berjalan apa mau kami menjadi anak. Tapi pertama tidak tegaan pada anak, tidak lingkungan atau juga mungkin kebiasaan tadi. Jadi saya bagaimana menyikapi ini, apa yang harus kami lakukan, harus selalu kompak dan anak juga tidak bingung mau sama papa boleh, sama mama enggak. Ya. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak tidak butuh orang tua yang sempurna. Di buku Fadir Men 1 pengantarnya gitu. Anak butuh orang tua yang terus meningkatkan kualitas dirinya. Bapak seperti saya, banyak kita bikin dilanggar juga oleh kami. Tapi bukan berarti buat kita merasa lemah. Kita evaluasi terus. Yang paling penting jangan masuk perangkap setan untuk kita putus asa. Ya udahlah gitu. Salah satu yang harus kita jaga adalah yang paling penting jangan pernah putus asa. Terus kalau kita ada masalah, reminder lagi konsultasi sama ahlinya. Dan kalau perlu kita omongin. Salah satu yang saya sarankan kepada keluarga itu sering-seringlah rapat dengan pasangan dan anak. Apalagi kalau anak kita sudah dewasa atau remaja, rapat keluarga itu penting.
Kita ini kadang kalau ditanya serius nggak berkeluarga, jawabannya serius Ustadz. Saya mengatakan orang yang ngomong serius berkeluarga tapi nggak pernah rapat, bohong. Serius nggak kamu bisnis? Serius. Wow, buktinya apa? Saya kumpulin direktur pemasaran, duduk sini. Gimana pemasarannya? Bla bla bla. Bagus kamu. Keuangan, coba kita evaluasi. Bagus. Rapat terus dia. Kenapa kau rapat mulu sih bos? Saya ini tanam investasi 100 miliar. Masa saya biarkan supaya saya nggak rugi? Saya rapat lah. Saya cek produksinya, saya cek penjualannya, saya cek ini semua. Itulah bukti serius. DKM masjid, tanda serius menjalankan amanah dari warga, harus infak sekian, jamaah harus sholat subuh sekian. Salah satunya apa? Sering-sering rapat. Setiap malam Jumat bilang pengurus masjid, habis pengajian kita rapat ya. Komplain, Ustadz kita rapat mulu. Ini amanah, kita harus serius. Maaf, untuk DKM masjid kita sering rapat, untuk yang namanya kita tadi bisnis rapat, keluarga tak pernah rapat. Kita ini unik, baru rapat keluarga nanti menjelang anak nikah, menentukan mau sewa apa namanya Fitra ini atau ke hotel yang lain itu, mau menentukan nanti kita mau cateringnya dari rumah makan Minangkabau atau yang lain. Jadi kita itu rapatnya menjelang nikah aja. Maka yang penting pertama kali bikin agenda rutin rapat pekanan. Dan rapat itu ada kalanya omong basa-basi aja. Karena bisa jadi rumah tangga itu nggak melulu serius. Yang membuat kita lelah itu karena serius. Ini ada satu kalimat yang saya pegang dan ini juga membuat kita bisa hidup dengan dinamis. Catat ya, sederhana. Bicara yang tak penting dalam keluarga itu penting. Bicara yang tak penting dalam keluarga itu penting. Kita ini bikin stres itu kalau apa-apa selalu yang serius-serius. Ngomong di meja makan bahasa yang serius. Nak, menurut kamu inflasi ekonomi berapa persen negeri? Itu bikin anak, ya Allah. Capek ya ngomong sama istri. Dek, kamu percaya nggak Dajjal akan turun tahun 1500 sekian? Lah, nggak usah bikin nafsu makanmu hingga nafsu. Ngomong yang sederhana aja. Saya kalau kadang sama istri itu ngomong yang sepele-sepele. Mie ayam yang di situ enak banget. Mentang-mentang Ustadz nggak boleh bahas tentang kuliner. Umi nggak tahu sih itu mie ayam udah habis coba. Ayam itu keren. Itu tak penting sebenarnya, tapi penting dalam keluarga. Makanya dalilnya dalilnya dari hadis riwayat An-Nasa'i. Kullu syai'in laisa lahu fihi min dzikrillah la'ibun wa lahwun illa. Segala sesuatu kalau nggak ada zikir kepada Allah sia-sia, kecuali sesuatu tuh kalau nggak ada zikir kata Rasulullah sia-sia, tapi ada pengecualiannya. Tahu pengecualiannya apa? Mula'abatur rajul ma'alhi, canda tawa seseorang kepada anggota keluarga. Jadi kita tuh kalau bahas yang nggak penting-penting itu penting. Saya tuh kadang-kadang bahas yang sepele ya. Kadang-kadang nanya sesuatu gini, kenapa sih SIM disebut surat izin mengemudi tapi bentuknya kartu, tapi kartu keluarga bentuknya surat gitu. Pernah mikir nggak gitu? Tuh saya kadang istri saya mikir, bener juga ya. Iya, kartu keluarga tapi bentuknya surat, SIM bentuknya kartu, ini kebalik. Ya, yang nggak penting itu kadang-kadang saya tebak-tebakan sama anak lagi ngobrol-ngobrol. Abi tanya, kenapa anak babi jalannya nunduk? Nggak tahu Bi, karena dia malu ibu bapaknya babi. Abi bisa aja. Iya. Sekarang Abi tanya, kenapa anak kodok jalannya lompat-lompat? Nggak tahu, soalnya dia seneng ibu bapaknya bukan babi sebenarnya. Abi mah gitu. Sekarang kenapa anak kanguru jalannya lompat-lompat? Anak saya bilang, aku tahu, karena dia seneng kan ibu bapaknya bukan babi. Salah. Anak kanguru jalannya lompat-lompat, namanya juga anak-anak bisa lompat-lompat. Jadi yang kayak gini tuh penting. Jadi kita tuh kalau berkeluarga yang buat anak itu berkesan itu justru ini. Jadi jangan apa-apa tuh terlalu serius sampai buat anak tuh kaku kalau di rumah. Bapaknya kaku kayak ikan nabuk kering kata orang. Ya kalau ditanya kamu tinggal di mana? Di Korea, ya maksudnya Korea Utara gitu. Jadi kalau ngeliat papanya kayak ngeliat Kim Jong Un lagi nyamar gitu. Kan Kim Jong Un mukanya kaku banget ya. Jadi kita tuh jangan begitu. Makanya kadang-kadang rapat keluarga itu mulailah dengan hal yang membuat canda tawa itu. Makanya ini penting. Bapak-bapak ini harus belajar dari salah satu sahabat. Ada yang kenal sahabat namanya Zaid bin Sabit. Siapa tuh Zaid? Siapa Zaid bin Sabit? Hah? Ahli Quran, fikih faraid. Ya kalau kita kan yang mengumpulkan mushaf Utsmani siapa?
Zaid bin Sabit. Yang ahli bidang fikih siapa diantaranya? Zaid bin Sabit. Tapi tahu nggak akhlaknya Zaid kalau di rumah? Kawannya namanya Sabit bin Ubaid bilang begini dalam kitab Adabul Mufrad, ma ra'aitu ahadan ajalla idza jalasa ma'al qaumi wala afkaha fi baitihi min Zaid bin Sabit. Saya belum pernah ngelihat laki-laki yang lebih gagah, lebih berwibawa saat berada di hadapan kaumnya, tapi lebih lucu dan lebih kocak saat di rumah dibandingkan Zaid bin Sabit. Lihat akhlaknya Zaid. Zaid itu kalau depan kaumnya dia gagah, berwibawa, punya harga diri. Tapi ke di rumahnya bapak yang lucu. Kita kebalik, kalau depan kawan-kawan kita nongkrong, wah, kalau di rumah sholat, susah dong ini. Nah, ini kebalik. Makanya kalau di rumah itu udah jangan bikin terlalu serius. Ingat, serius itu boleh, tapi ingat kaidahnya, bicara yang tak penting itu penting. Makanya kita ini harus pandai membuat sesuatu yang membuat hal sepele dibahas. Sama anak itu nggak perlu kita bahas tentang hafalannya terus. Kamu murjah ini sudah enggak. Sekali-sekali nanya, kamu pegang Argentina apa Perancis? Oh, ayah mau ngerasa Perancis nih keren nih, bla bla bla, ada ini. Kadang begitu. Saya ketika bola Piala Dunia, saya sama anak itu nggak pakai taruhan, tapi saya bilang, nanti anak, walaupun anak saya begadang, saya nggak begadang, tapi paginya saya bilang, menang kan, jagoan Abi udah bilang lebih ini jagoan, kamu salah dukung, Abi aku yakin bisa menang. Jadi kita tuh berhal bercanda kayak gini kita lakukan, sama istri juga begitu. Jadi kalau ngomong sama istri juga jangan sesuatu yang selalu serius, mungkin yang membuat kita lelah itu karena kita terlalu serius. Maka kita bikin, nah barulah setelah kita udah banyak itu barulah kita mau serius. Mi, gimana nih, kok kita nggak konsisten lagi sih, kan udah aturan gini deh, tetapkan siapa penanggung jawab ini. Kalau saya bikin PJ-nya untuk urusan ini, Abi misalnya gini, anak saya kan homeschooling, jadi anak saya itu sekolahnya nggak sekolah formal, tapi anak saya nyebutnya homeschooling, dia maunya street schooling karena jalan-jalan mulu. Anak saya yang pertama alhamdulillah yang pertama kuliah di Mesir, di Al Azhar Kairo, jurusan Syariah wa Qanun. Dulu waktu SMA-nya homeschooling. Adiknya ngikut, aku juga mau kayak abang dong, kayak kakak. Dia kalau yang pertama kita bagi kakak, yang kedua panggilnya abang. Nah, Faris yang pertama Fatih. Sama, kita itu juga punya rapat keluarga khusus untuk bahas itu. Makanya kita tentukan kurikulumnya apa, kita bagi. Tapi untuk bisa sampai tahapan itu nyaman dulu, jangan terlalu serius di awal. Kita bikin happy dulu, habis itu Mi gimana ya Mi ya, ini anak nih gitu. Misalnya gini, saya itu ketika mau bikin kurikulum anak itu dari saya ajak jalan-jalan dulu, ngobrol dulu, baru nanti kita bikin serius. Jadi kita harus mulainya dengan hal menyenangkan. Kalau kita sejak awal tegang, serius gitu, seperti itu. Saya bagi tugas sama istri. Ketika kita bikin ini, Abi kepala sekolahnya, Umi madrasahnya. Al-ummu madrasatu ula wal abu ro'isuha. Ibu madrasah pertama seorang, tapi ayah kepala sekolah. Makanya saya bikin tuh visi misinya. Saya itu di rumah bikin tuh visi misi keluarga beriman. Beriman tuh Benri Jaisur Rahman ya. 1 ya, masuk surga sekeluarga. 2, terbebas dari api neraka. Misinya menjadikan keluarga lewat 3 tahapan. 1, rumah sebagai al-ma'wa. Yang kedua, rumah sebagai al-madrasah. Yang ketiga, rumah sebagai al-markas. Itu tuh ada penjelasannya. Kemudian saya bikin nilai-nilai dasar keluarga beriman. Saya bikin tuh nilai dasar itu namanya SKKKM. S pertama spiritualitas. Jadi di rumah saya itu ada dipajang itu di kamar. Yang kedua, K berikutnya kasih sayang. Yang kedua, K berikutnya adalah kebersamaan. Yang keempat, K berikutnya adalah keterbukaan. Yang kelima, M-nya menjaga kehormatan keluarga. Jadi anak tuh tahu. Oh, terus kita bikin tagline, cari akhirat, jangan lupakan dunia. Itu tagline-nya. Jadi anak-anak selalu pikir cari akhirat, jangan lupakan dunia. Jadi kalau kita bikin prinsip ini, anak-anak juga punya yang namanya ya keseriusan. Ada, bayangkan kita masuk perusahaan Telkomsel, ada nilai-nilai dasarnya. Kita masuk perusahaan misalnya Facebook, ada prinsip nilai-nilai dasarnya. Microsoft, di rumah kita nggak ada, tempel.
Saya bikin programnya saya bikin anak-anak kita kurikulumnya 3, kurikulum wajib, kurikulum bersyarat, kurikulum pelengkap. Kurikulum wajib anak kami bahasa Quran sejarah BQS namanya. Kemudian kurikulum bersyarat yaitu bidang studi yang diujikan, matematika, bahasa Inggris, apalagi itu ya. Itu ada kurikulum bersyaratnya. Dia kurikulum pelengkap ninjutsu, bela diri, berenang sama lari. Itu kita bikin. Targetnya adalah 1 2 3. Itu didapatkan. Jadi kita bikin. Kalau ada yang kekurangan, manajemen gadget ditulis. Kalau kita semua itu harus ditulis. Kalau nggak tulis anak nggak bakal ini tempel. Misalnya salah satu aturan yang kita bikin tentang gadget itu kan diatur lewat 5 tahapan. 1, waktu terlarang pakai gadget. 1, habis ada subuh sampai syuruk kalau di rumah. Yang kedua, habis maghrib sampai isya. Yang kedua, lokasi terlarang di kamar mandi sama di kamar tidur. Yang ketiga, durasi 1 hari maksimal 2 jam. 4, isi dan aplikasi, nggak boleh punya aplikasi di luar sosial media lebih dari 2. Makanya kalau udah ada Facebook, udah ada Instagram, ada Twitter, harus uninstall salah satunya. TikTok uninstall salah satunya gitu. Kedua, kalau mau memasang apapun harus izin orang tua. Yang berikutnya situasi. Kalau kita bikin aturan, kalau nggak boleh memakai handphone saat lagi makan bersama. Jadi kalau makan bersama, saya di keluarga itu udah disita sama istri, semua saya taruh. Jadi ngobrol mau nggak mau. Setelah itu saat naik kendaraan, saat lagi beribadah ke masjid, atau ada 5 poin. Jadi kita harus catat itu. Ya, wallahu a'lam bishawab.